Bab 651, Putra Tuhan 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Dilihat dari pengalaman Xiao Yu, jika ada lelaki tua bermata tiga, raja teratas dari raja pertempuran, Xiao Yu mungkin bahkan tidak melarikan diri ke kediaman Zhu, apalagi menciptakan peristiwa yang paling ajaib ini. Ini, aku curiga itu adalah Yan Lingwu. Ziyan mengerang. Apa? Xiao Yu tiba-tiba mendongak. Siapa yang kau katakan? Melihat Xiao Yu begitu bersemangat, Ziyan berkata, mungkin itu Yan Lingwu, tetapi itu hanya tebakan Zhou Zhenwang. Tidak mungkin untuk membuktikan apakah itu dia. Namun, setelah kau berpisah dari mereka, Yan Lingwu memilih untuk kembali ke Scotch sendirian, dan meninggalkanmu sebuah kalimat. Baiklah, Xiao Yu ingin bertanya apa itu, tetapi mendapati dirinya tidak dapat dijelaskan. Ziyan menghela napas perlahan dan berkata perlahan, dia berkata bahwa jika dia memiliki kesempatan lain untuk membuat pilihan, dia akan memilih untuk bertarung bersamamu. Dia menatap Xiao Yu dengan tatapan yang rumit. Kakak, apa yang terjadi? Xiao Yu tampak sedih tentang apa yang terjadi di ruang api malam. Qin Yuyi, yang telah bermain dengan Nebula Putra Nebula, mendengar matanya terbelalak, dan berkata, bagaimana Yan Lingwu bisa melakukan ini? Apakah dia tidak tahu? Dia melambaikan tangannya, Xiao Yu berkata, dia bisa mengerti ini, bagaimanapun juga, Yan Lingwu termasuk dalam kelas seni bela diri. Selain itu, dia masih hidup dan mati. Bagi kita, dia dengan tegas memasuki kembali Scotch. Omong-omong, Nebula, bukankah kamu seorang ahli astrologi? Kamu meramalkan dan melihat bagaimana keadaan Yan Lingwu. Baiklah, Nebula mengangguk. Bahkan ketika dia menutup matanya menjadi dingin lagi. Xiao Yu memperhatikan kali ini dengan saksama dan menemukan bahwa titik cahaya ini samar-samar cocok dengan langit dan bintang-bintang. Aku tidak bisa melihatnya, Nebula menggelengkan kepalanya. Dia, begitu Xiao Yu mendengarnya, kepalanya berdengung. Pikiran yang menakutkan memenuhi benaknya. Untuk sementara waktu, dia lupa harus berkata apa. Nebula berkata, dia seharusnya memasuki kuil reinkarnasi. Jadi masa depannya menjadi kacau, dan aku tidak bisa lagi memprediksinya. Panggil, Xiao Yu diam-diam berseru, Aula Reinkarnasi. Aula Reinkarnasi adalah pendahulu dari Scotch, dan ditujukan khusus ke tempat misterius yang didirikan oleh Master Astrologi. Menurut prediksiku tentang Aula Reinkarnasi, siapapun yang dapat memasuki aula ini akan terganggu sejak saat itu. Tidak ada nasib yang ditakdirkan. Konon, takdir adalah orang yang benar-benar memegangnya di tangannya sendiri. Kata Nebula, jadi, bukankah semua orang dari kelompok bencana alam? Xiao Yu tiba-tiba berkata. Dia menatap Xiao Yu dengan marah, dan Nebula berkata, kuil reinkarnasi adalah tanah suci nol. Satu Scotch, dan statusnya tidak lebih buruk dari monumen suci Scotch, bahkan jika itu adalah Scotch, hanya ada satu atau dua orang yang bisa masuk. Apakah akan mewarisi tradisi di kuil reinkarnasi atau tidak masih belum diketahui. Setelah mendengar Nebula berkata begitu banyak, Xiao Yu menemukan bahwa aula reinkarnasi masih bisa dibuka, bukankah itu berarti Yan Lingwu masih dalam bahaya? Xing Yun melanjutkan dengan berkata, tarian Yan Ling macam apa yang kau katakan, jika dia memasuki kuil reinkarnasi, setengahnya mungkin terbunuh, dan setengahnya mungkin diwariskan di kuil reinkarnasi. Warisan kekuatan tertinggi tergantung pada keberuntungannya. Setengah peluang, kau tidak mengatakan hal yang sama. Xiao Yu berkata dengan marah. Ziyanru berkata, kakak, jangan khawatir, karena Yan Lingwu dapat memasuki aula reinkarnasi, menurutku itu seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan. Bagaimanapun, dia bukan orang yang mengalami bencana alam, dan bisa masuk adalah buktinya. Sentuh, Xiao Yu berkata, ya, aku bahkan tidak memikirkan ini. Potong, itu karena kau peduli dengan kekacauan. Aku tidak tahu apakah si cantik dalam masalah, apakah kau akan begitu gugup. Qin Yuyi berkata dengan bibir. Dia memeluk Qin Yuyi dan mencium bibir merah mudanya 2 kali. Xiao Yu tertawa, tentu saja aku akan gugup, dan aku akan lebih gugup lagi. Qin Yuyi segera memeluknya seperti gurita dan tertawa, ini hampir sama saja. Ziyan melihat tindakan keduanya, menggelengkan kepalanya sebentar, dan mendesah dalam hatinya. Apakah Yan Lingwu dapat diwariskan? Tidak ada yang tahu, tetapi begitu diwariskan, apakah Scotch akan membiarkannya pergi hidup-hidup?
Jelas tidak mungkin. Itu adalah musuh itu sendiri. Itu diwariskan dan lebih kuat. Bagaimana menurut Anda? Hanya saja Xiao Yu terlalu gugup, tetapi melupakannya. Faktanya, Yan Lingu bahkan lebih berbahaya. Nebula, mengapa kamu di sini? Kata Ziyan. Nebula menunjuk Xiao Yu dan berkata, itu bukan untuknya. Aku, Xiao Yu berkata dengan tercengang, lalu menepuk pantat indah Qin Yuyi, dan membiarkannya turun, bahkan Xiao Yu juga sangat aneh, bagaimana nebula itu bisa disegel. Nebula mengatakannya lagi, namun, ternyata Nebula tiba-tiba mengamati langit 6 bulan lalu dan menyadari bahwa ada kesempatan untuk memilih masa depan bagi Pulau Suci Awan dan Kabut, yaitu datang ke rumah Zhu, menunggu siapa yang dapat menyelamatkannya dari segel, yaitu masa depan Pulau Suci Awan dan Kabut. Lalu bagaimana kamu bisa masuk ke dalam segel? Xiao Yu bertanya. Xingyun menjawab, saya datang ke keluarga Zhu. Ketika patriark keluarga Zhu menyalakan kebijaksanaan pada usia 1 tahun, dia juga salah satu penonton. Dia tahu identitas saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah seorang ahli astrologi dan menunggu di segel. Dia setuju dengan masa depan Pulau Suci di Awan dan Kabut, tetapi dia tidak tahu bahwa saya membuat pilihan ini dengan mengorbankan kehancuran keluarga Zhu. Kamu kejam sekali, jadi kamu tahu aku akan datang. Kata Xiao Yu, tidak hanya kamu yang akan datang, tetapi Wudong Tian dan Zheng Batian juga akan datang. Aku tidak tahu siapa yang datang lebih cepat, kata Xingyun. Xiao Yu mendengar bahwa ini adalah rahasia keberuntungan. Jika Wudong Tian dan Zheng Batian datang lebih dulu, maka Nebula akan membawa mereka ke Pulau Suci Yunwu. Siapa yang tahu identitasmu? Tanya Ziyan. Hanya Tuan Zhu, aku mengatakan kepadanya bahwa jika aku diidentifikasi, masa depannya akan sangat menyedihkan. Kata Nebula, ini hanyalah tongkat sihir kecil. Xiao Yu bergumam dalam hatinya, diperkirakan bahwa begitu munculnya Master Astrologi, tidak ada yang meragukan apa yang dikatakannya, tongkat dewa yang khas. Apakah maksudmu Wudong Tian dan Zheng Batian sedang dalam perjalanan? Kata Ziyan. Nebula mengangguk. Beberapa orang saling melirik, Xiao Yu berkata, itu tidak berjalan. Keduanya tidak diburu olehnya, dan tidak ada orang di sekitarnya, terutama Wudong Tian. Itu pasti berita dari kepala keluarga Zhu. Mereka pasti akan membawa orang, bahkan yang terkuat dalam keluarga. Jika Anda menemuinya, itu akan sangat menyedihkan. Melarikan diri, mereka semua terbang di belakang binatang naga roh. Menurut Nebula, jika mereka pergi ke Pulau Suci Awan dan Kabut, Xiao Yu awalnya khawatir tentang waktu pembukaan Pulau Suci Malaikat. Sekarang Tuan Gothik telah mengabarkan bahwa pembukaan Pulau Suci Malaikat telah ditunda selama 2 tahun lagi. Zhen Wang dan yang lainnya mengambilnya kembali, dan kehormatan Raja Panah Roh segera dipulihkan, tidak perlu khawatir sama sekali. Mereka terbang ke Pulau Suci Awan dan Kabut. Binatang naga roh telah menjadi keberadaan 10 raja, tetapi dapat dikatakan sangat dekat dengan naga suci, naga roh, dan mudah-mudahan akan memengaruhi raja pertempuran. Yang sebaliknya adalah Ziyan. Dia menyelesaikan upacara pembaptisan terakhir keluarga, dan langsung naik dari tingkat bawah ke tingkat ke-10. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Ziyan telah mencapai tingkat yang melarang. Selain identitasnya, dia masih memiliki tingkat ke-10. Kemampuan tertentu untuk bertarung dengan King of Fighters. Di bawah pengenalan Ziyan, Xiao Yu juga mengetahui rahasia upacara pembaptisan pamungkas. Ini sangat berbeda dengan memaksakan kekuatan dengan bantuan kekuatan eksternal. Ini adalah semacam kekuatan yang terakumulasi. Lihatlah kita, apakah orang-orang di wilayah laut saling mengenal. Xiao Yu berpikir bahwa dia masih akan dikenali oleh keluarga Zhu setelah memikirkan riasannya, dan bertanya. Tentu, pada zaman kuno, wilayah laut dan daratan bersatu, dan sekarang kemungkinan ini telah muncul. Berbagai kekuatan di wilayah laut juga mengkhawatirkan kalian bertiga setiap saat. Kata Nebula. Xiao Yu berkata, kita mungkin juga mengubah penampilan kita. Aku selalu merasa bahwa dikenali bukanlah hal yang baik. Siapa yang tahu apakah Wudong Tian dan Zheng Batian telah digabungkan dengan beberapa kekuatan laut dan telah ditemukan. Aku khawatir mereka akan kita terperangkap dalam kepasifan yang ekstrim. Petik 2. Ziyan juga setuju. Dalam hal ini, Ziyan adalah seorang master. Dia hanya sedikit. Penampilan Xiao Yu tiba-tiba berubah dan dia menjadi pria yang cerdas di usia 30-an. Sangat berbeda dari Xiao Yu yang asli. Qin Yuyi terkejut ketika melihatnya,
tetapi Qin Yuyi menjadi wanita dewasa berusia 25 atau 6 tahun. Dia hanya memiliki sepasang mata besar dan matanya masih licik. Ziyan juga mengubah citranya, tetapi temperamennya yang menawan tidak berubah. Jika kamu tidak ingin dikenali, kamu juga perlu menggunakan keterampilan bertarung dan senjata. Ziyan berkata, ini akan membutuhkan bantuanmu dari Nebula. Nebula tertawa, aku memiliki dua jenis keterampilan bertarung di sini di Pulau Suci Awan dan Kabut, kamu dapat melatihnya. Melihatnya, Xiao Yu berkata, tinju gelombang lipat, ayunan gelombang, tidak buruk. Ini adalah yang kedua dari 9 teknik bertarung terkuat di Pulau Suci Awan. Nebula menyatakan ketidakpuasannya dengan penghinaan Xiao Yu terhadap kedua teknik bertarung tersebut. Ziyan tertawa, Nebula, kamu baru saja mendengarnya, tetapi dia menggunakan pembunuh naga gila dan penghancur naga tempur untuk membunuh tangan atas Raja Surga dan penguasa Raja Segala Raja. Meskipun keduanya tunduk pada keluarga Zhu, gangguan yang terganggu mungkin hanya menunjukkan kurang dari 60% kekuatannya, tetapi kamu harus mengerti bahwa 60% dari penguasa Uranus yang unggul juga dapat mengalahkan penguasa tengah Uranus. Kesenjangan antara setiap ranah Uranus tidak begitu besar. Xiao Yu awalnya berpikir bahwa kedua orang itu terpengaruh oleh kehancuran keluarga Zhu, dan tidak merasakannya. Sekarang aku tahu bahwa efektivitas tempurnya telah mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan di Elang Kuan masih sangat kuat. Ketika Anda berlatih hingga level tertinggi, Anda dapat mencapai level Six Wafes, yaitu, satu pukulan dapat membentuk 6 kekuatan secara berurutan, dan satu kekuatan lebih kuat dari yang lain. Wave Surgery merupakan metode antara mantra dan keterampilan bertarung. Setelah berlatih, Anda dapat mengendalikan air laut untuk melakukan serangan tertentu. Dalam hal ini, latihan Qin Yuyi jauh lebih cepat, dan dalam waktu setengah hari dia telah menguasainya sepenuhnya. Dan sebagai tambahan dia memiliki Tianshui Lingzu dan Ametis Lingshui, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Xiao Yu dan Ziyan berlatih jauh lebih lambat. Secara khusus, Ziyan hanya dapat berlatih Folding Wave Boxing. Bagaimana Talang Sui bisa gagal berlatih dengan sukses? Xiao Yu dengan enggan berlatih karena sifat umum kayu dan air, tetapi efeknya jauh lebih buruk daripada Qin Yuyi. Kemudian, Xiao Yu hanya memilih 2 dari lusinan keterampilan bertarung teratas yang diterima dari keluarga Zhu untuk dikultivasikan untuk Ziyan, dan juga mengeluarkan keterampilan bertarung berbasis air untuk dikultivasikan Qin Yuyi. Dia sendiri tidak belajar, sekarang ini untuk menyembunyikan identitas sementara. Keterampilan bertarung itu kuat, tetapi di depan Balong Kuan, itu benar-benar tidak layak disebut. Paling-paling, itu adalah kontes yang nyaris tidak ada dengan pisau terbang, tetapi tidak ada pisau terbang. Sangat misterius. Pisau bulan dan Lei Ling Xuanbing telah lama dikenal sebagai simbol Xiao Yu. Jadi Xiao Yu juga mengeluarkan pedang. Senjata ajaib ini, yang sebanding dengan pisau meteor bulan, juga membuat Ziyan dan yang lainnya iri, tetapi sayangnya atribut mereka tidak cocok dan tidak dapat digunakan. Dengan cara ini, mereka menunggangi binatang naga dan menuju ke timur. Pulau Suci Awan dan Kabut terletak di tengah lautan 100.000 mil. Itu dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan paling kuat di laut. Dengan putra Nebula menjadi ahli astrologi, itu juga ditakdirkan untuk menjadi kekuatan pertama. Di wilayah laut seluas 100.000 mil ini, menurut pengetahuan Ziyan, ada 6 atau 7 kekuatan yang diketahui memiliki kekuatan yang mirip dengan Awan dan Pulau Suci serta keluarga Liu. Kuncinya bukan di sini, tetapi di ujung timur laut yang jauh. Dikatakan bahwa kekuatan yang lebih mengerikan tersembunyi di sana, tetapi orang luar tidak pernah mengetahuinya. 2 hari kemudian, mereka berhenti di sebuah pulau. Nebula, apakah kamu meramalkan sesuatu? Xiao Yu bertanya. Mereka bergerak maju, tetapi Nebula meminta mereka untuk mengubah arah dan datang ke pulau ini. Pandangan itu mengingatkan Xiao Yu pada nama tongkat ajaib itu lagi. Nebula berkata, aku tidak meramalkan apapun, aku hanya merasa seperti sesuatu akan terjadi di pulau ini. Bagi para astrolog, perasaan ini tidak dapat dipahami oleh orang awam. Xiao Yu dan Ziyan saling berpandangan. Bagaimanapun, mereka juga punya waktu. Mereka tidak keberatan tinggal di sini selama beberapa hari, dan mereka tidak keberatan, jadi mereka datang ke pulau itu. Itu adalah pulau kecil, tetapi wilayahnya sangat luas. Ada gunung-gunung setinggi sekitar 100 meter, gunung-gunung kecil yang bergelombang, hutan yang rimbun, dan beberapa serangan Warcraft, tetapi pulau itu tidak berpenghuni.
Seseorang ada di sini. Telinga Ziyan sedikit bergetar, dan dia berbisik. Sebagai orang yang telah berlatih Sinertong hingga ekstrim, dan telah mencapai tingkat kerajaan ke-10, Ziyan dapat mendengar lebih dari 10 kali lebih banyak daripada Xiaoyu. Dia juga dapat menggambarkan gambar melalui suaranya. Binatang naga termasuk dalam lencana pemanggilan, dan tubuhnya terlalu mencolok. Beberapa orang bersembunyi di balik batu besar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat 30 atau 40 orang terbang di atas pulau dari kejauhan, tetapi sekilas, Xiaoyu mengenali identitas mereka. Orang-orang rawa barat. Orang-orang ini belum menyerah. Xiaoyu mengerutkan kening. Ziyan tertawa, ini adalah wilayah laut. Orang-orang rawa barat tidak dibatasi di sini seperti di daratan. Wilayah aktivitas mereka adalah wilayah laut, yang merupakan eksistensi kuat yang dapat bersaing dengan pulau suci awan dan kabut. Xiaoyu tertawa tiba-tiba, dan benar-benar tegang. Kelilingi pulau itu, jangan lepaskan satu tempat pun, cari aku. Salah satu pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an, memberi perintah. Lebih dari 40 orang rawa barat tersebar di sekitar pulau itu, dan setiap orang berjarak lebih dari 1000 meter dari satu sama lain, perlahan-lahan maju. Melihat tindakan mereka, Xiaoyu tahu bahwa itu pasti teknik rahasia yang digunakan oleh lebih dari 40 kekuatan mental orang, sehingga setiap inci tempat akan berada dalam jangkauan pencarian mereka. Xiaoyu tersenyum. Ketika dia mencarinya, dia membawa beberapa orang untuk melakukan teknik tembikar, dengan mudah keluar dari sana, dan berdiri di belakang mereka untuk menonton. Mencari sepanjang jalan, tidak ada seorang pun di sana. Orang-orang ini terkonsentrasi pada sebuah bukit kecil. Tuan, itu dia, seorang manusia rawa barat. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, silakan. 20 dari lebih dari 40 orang itu berdiri di sekitar kaki bukit, membentuk lingkaran pengepungan lagi, dan yang lainnya berada sekitar 1000 meter dari daerah sekitarnya, atau di gunung, atau di tanah, mengawasi dengan saksama di luar. Langkah yang sangat hati-hati itu juga mengejutkan Xiaoyu. Apa yang akan mereka lakukan? Lebih dari 20 orang rawa barat masing-masing berpose aneh, disertai dengan gelombang energi yang melonjak, energi tubuh mereka berfluktuasi, mengelilingi seluruh tubuh. Ini adalah teknik pemecah naga, kata Ziyan dengan heran. Qin Yue berkata dengan tidak mengerti, kakak, apa itu teknik pemecah naga? Memecah naga adalah metode yang diciptakan oleh naga untuk mengangkat segel. Mantra apapun dari naga segel, tidak peduli seberapa hebatnya, dapat diangkat dengan menghancurkan naga. Ziyan menjelaskan. Bukankah ada naga di bukit ini? Qin Yue berkata dengan heran. Ziyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu jelas tidak salah, teknik pemecah naga hanya memiliki efek pada naga, dan tidak ada bentuk kehidupan lain yang berguna. Ini sebenarnya adalah naga yang disegel. Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat nebula. Perasaan pria kecil ini benar-benar mengerikan. Dia memang seorang ahli astrologi dan bahkan dapat merasakan keberadaan naga. Pertunjukan berturut-turut membuat Xiaoyu melihat nebula. Dia juga memiliki perasaan sebelumnya bahwa nebula adalah anak kecil yang kentut, dan sekarang telah berubah secara mendasar. Nebula memang memiliki kemampuan untuk mengubah masa depan. Karena ada naga, mereka tidak akan pernah pergi. Naga itu disegel. Xiaoyu dan yang lainnya tentu saja ingin mendapatkannya. Selain itu, orang-orang rawa barat dan mereka adalah musuh. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Teknik pemecah naga sangat ketat. Umumnya, naga menggunakannya sendiri dan tidak menghabiskan kekuatan. Namun, jika ada pemain non-naga, itu akan menghabiskan banyak dan sangat sulit untuk dilemparkan. Menurut penilaianku, mereka mungkin perlu butuh waktu berhari-hari untuk menghancurkan segel. Aku punya cukup waktu untuk mempersiapkan. Ziyan berbisik. Xiaoyu berkata, apakah pertunjukan pemecah naga, atau mengangkat segel, akan menyebabkan banyak momentum? Tidak, Ziyan secara alami mengerti apa yang dikhawatirkan Xiaoyu. Tidak seorang pun akan datang kecuali seseorang lewat atau karakteristiknya mengikuti orang-orang rawa barat. Itu bagus. Xiaoyu tertawa. Sekarang mari kita buat penilaian tentang kekuatan orang-orang rawa barat ini, dan kemudian buat rencana untuk menyerang. Dalam hal ini, Ziyan sangat terampil. Itu hanya perlu dilakukan melalui Sinertong. Ketika dia bersuara dengan saksama, dia dapat menunjukkan alam para master satu demi satu. Hasilnya sungguh menakjubkan. Secara total, ada 43 orang pria rawa barat,
30 master paling suci, dan 10 raja surgawi, pria parubaya yang tampak seperti berusia 4 puluhan sebenarnya adalah 10 raja. Dilihat dari usia orang itu, saya khawatir orang ini juga memiliki identitas yang cukup besar di antara orang-orang Rawa Barat, setidaknya dia diharapkan dapat memengaruhi level Kaisar Perang Semu. Kata Ziyan Shen. Xiao Yu tertawa, sepertinya kita sangat beruntung, orang seperti itu harus disingkirkan. Ziyan tertawa, ini seharusnya tidak terlalu sulit. Aku harus menjeratnya, dan naga-naga bekerja sama denganmu untuk menyerang orang lain. Tidak, seseorang datang lagi. Mereka bersembunyi di tepi pulau. Aku mendengarkan kurang dari jarak itu. Arah mana? Kata Xiao Yu. Ziyan menjadi pemandu rombongan. Aku akan melihat. Xiao Yu berbisik. Dia melakukan seni tanah, dan menghilang dari tempat itu. Beberapa kali berturut-turut, dia mencapai ujung selatan pulau, tersembunyi di pohon yang rimbun. Di belakang mereka ada orang Rawa Barat dan musuh yang tidak dikenal di depan. Xiao Yu mengamati dengan saksama. Di depan, air laut bergulung-gulung, terus-menerus menyapu pantai, dikelilingi oleh pantai berpasir lembut, dan tidak ada sosok. Xiao Yu mengangkat telinganya dan menunjukkan hatinya. Samar-samar, suara terputus-putus datang dari bawah pantai. Ini benar-benar dalam, kata Xiao Yu pada dirinya sendiri. Meskipun lokasi di sini jauh dari bukit, itu masih di bawah pengawasan orang-orang Rawa Barat, tetapi itu tersembunyi di bawah pantai tanpa ditemukan. Hal ini membuat Xiao Yu tertarik dengan identitas orang-orang ini. Mereka seharusnya berada di operasi bawah tanah pantai agak mirip dengan tembikar. Xiao Yu hanya melompat dari pohon, menyelinap ke tanah, dekat dengan tempat sumber suara sekitar 10 meter, dan kemudian berhenti, sehingga semua suara masuk Xiao Yu menahan napas agar tidak ketahuan. Terdengar suara percakapan pelan. Tafalo, bagaimana menurutmu tentang pendekatanku? Bisakah kau membunuh Robert itu? Suara yang agak kasar terdengar lebih dulu. Pria bernama Tafalo itu mengerang, solusinya oke, tapi Gesu, kau sedikit lupa, apa tujuan perjalanan kita? Jangan lupakan itu untuk balas dendam, jika kita mengikuti metodemu, kita bisa membunuh Robert, tetapi naga dengan segel di sini juga akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Bukankah dikatakan bahwa setelah naga itu mengangkat segelnya, ia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah membunuh Robert, ia dapat sepenuhnya disusul. Gesu percaya diri. Hei, Tafalo mendesah. Jelas dia tidak setuju dengan metode Gesu, tetapi dia juga tampaknya mengetahui dendam Gesu dan Robert, dan tahu bahwa persuasi tidak ada gunanya. Mereka terdiam. Dialog yang tidak fokus dan tidak fokus ini membuat Xiao Yu terdiam beberapa saat. Yang benar-benar masuk akal adalah bahwa dia tahu bahwa 10 master tingkat raja dari Rawa Barat bernama Robert. Kedua orang ini juga harus menjadi 10 master tingkat raja. Xiao Yu terus tinggal di sini. Tetapi untuk waktu yang lama, saya tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna, tetapi dari percakapan berikut, disimpulkan bahwa mereka harus membawa beberapa master, yang sekarang tersembunyi di laut. Tak berdaya, Xiao Yu memilih untuk pergi. Memasuki laut, meskipun percakapan itu dapat didengar, tetapi kemungkinan ditemukan terlalu tinggi, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Ziyan dan yang lainnya. Dia masih mengandalkan tembikar dan tidak perlu khawatir ditemukan. Bagaimana? Apa yang kamu temukan? Tanya Ziyan. Xiao Yu berkata Tafalo dan Gesu berbicara satu sama lain tanpa ragu-ragu, dan akhirnya berkata, jika itu berguna, mungkin Gesu dan Robert memiliki kebencian yang mendalam yang dapat digunakan. Nebula, ini nama 3 orang, pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Mengenal Gesu dan Robert, ketika kecerdasanku dihidupkan 5 tahun yang lalu, aku melihat daftar ritual, ada 2 nama ini. Nebula berkata, Robert atas nama Rawa Barat, dia adalah penerus pertama dari patriark berikutnya yang ditunjuk oleh Rawa Barat. Gesu berasal dari Pulau Seribu dan juga merupakan penerus pertama dari pemilik pulau berikutnya dari Pulau Seribu. Statusnya sangat tinggi. Xiao Yu mengerang. Sejak itu, kami memiliki kebencian dengan orang-orang Rawa Barat, dan Qian Ridao tidak memiliki banyak hubungan dengan kami. Jika memungkinkan, kami berusaha untuk tidak berkonflik dengan mereka. Tentu saja, jika mereka tidak menyerah pada naga tersegel itu, dan kami tidak perlu takut padanya. Karena pengetahuan yang terbatas, beberapa orang membuat rencana awal. Waktu berlalu sambil menunggu. 3 hari berlalu dengan cepat, dan Xiao Yu juga seorang master yang selalu dekat dengan Pulau Qianri,
dan sebagai hasilnya, dia tidak pernah mendapatkan informasi yang berguna. Matahari terbenam, laut yang tak terbatas ditaburi dengan cahaya yang cemerlang, dan ledakan tumpul keluar, dan bukit itu tiba-tiba pecah, dan retakan muncul. Dari celah yang dalam itu ada kecemerlangan yang cemerlang terpancar dari dalam. Xiaoyu dan yang lainnya segera siap. Demi alasan keamanan, nebula untuk sementara ditempatkan di tempat yang aman. Xiaoyu, Ziyan, Qin Yuyi, dan binatang naga roh sedang mengamati secara rahasia, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Booming, dalam ledakan retakan menjadi lebih besar, dan bukit itu mulai runtuh. Sesaat kemudian, sosok besar muncul di hadapan semua orang. Itu adalah naga yang panjangnya lebih dari 30 meter dan tingginya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan sebening kristal. Sisik-sisik itu tampak seperti sepotong kristal, kepala naga, 2 tanduk seperti kristal, dan 2 mata tertutup. Tertutup, seolah tertidur. Naga suci kristal. Ziyan berbisik, ini adalah naga suci kristal, salah satu dari 9 naga keluarga naga. Qin Yuyi bahkan bersinar dengan matanya, itu air. Dia adalah air di alam, dan dia memiliki Tian Sui Lingzu, dan lebih banyak air roh ametis. Secara alami, dia mendambakan naga suci dari atribut air. Dapat dikatakan bahwa naga suci kristal hampir merupakan puncak sihir atribut air. Naga suci, keberadaan Raja Perang. Haha, naga suci kristal, itu benar-benar naga suci kristal, naga suci dari atribut air. Setelah melihat naga suci kristal mengungkapkan wajah asli Lusan, Robert tertawa terbahak-bahak. Aku Robert memenangkan naga suci kristal ini, dan dia akan bebas dari perbudakan rawa. Suatu hari, kita akan dapat memenangkan benua Chiao. Sikat, naga suci kristal yang tertidur membuka matanya perlahan. Xiaoyu dan yang lainnya melihatnya sebentar, itu hampir seperti sepasang mata yang melamun, dan pada pandangan ini, mereka merasa tidak sadarkan diri. Raungan, naga suci kristal itu mengangkat nyanyian naga. Suara itu mengejutkan Jiu Xiao. Segel besar yang mengganggunya juga bergetar hebat, tetapi gagal dikalahkan olehnya, dan masih menyegelnya, hanya untuk melihat para rawa barat di sekitarnya. Naga suci kristal, jangan mencoba untuk menghancurkan segelnya. Aku memeriksa banyak informasi. 10.000 tahun yang lalu, kamu datang lebih awal untuk menyerang, dan konsumsi daya sangat besar. Pada saat itu, kamu terjebak. Kecuali kamu melepaskan segelnya, kamu memiliki kemungkinan untuk pulih. Robert tertawa. Mulut naga suci kristal meludahkan kata-kata, seperti suara wanita, apa yang kamu inginkan, bangunkan aku, jangan hanya datang untuk melihat lelukonku, manusia. Tentu saja tidak, aku ingin mendapatkanmu. Karakteristik Rob mengacu pada naga suci kristal. Fantasi, kata naga suci kristal dengan dingin. Bahkan, setelah terjebak, harga diri tetap ada, ini adalah naga suci. Sambil tersenyum, Robert penuh percaya diri, berkata, aku tidak berpikir kamu perlu seperti ini. Di zaman kuno, naga begitu mulia. Ada hampir 100 spesies, tetapi dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan paling kuat di zaman kuno. Membentuk aliansi dan menjadi pendamping umat manusia, mengapa kamu begitu terobsesi? Dan satu hal lagi, aku Robert, tahun ini 43, dan waktu kultivasi hanya 34 tahun, tetapi itu sudah menjadi negara 10 raja, atau properti air, bersekutu denganku, menjadi mitraku, aku percaya bahwa ini tidak akan membuatmu kesal. Kita akan bersatu dan suatu hari kita akan dapat mengklaim tahta orang terkuat di dunia. Petik 2. Aku tidak tertarik menjadi yang terkuat. Naga suci kristal berkata dengan ringan. Batuk, penuh gairah, penuh harapan, penuh hasrat, Robert dengan penuh harap hampir tercengang oleh kata-kata naga suci kristal. Kau, apakah kau naga, atau naga suci? Kemana perginya kejayaan nagamu, dan nagamu memiliki martabat, bukankah nagamu hanya menghormati yang kuat? Teriak Robert. Mata besar naga suci kristal yang melamun itu bahkan tidak menatapnya dan mengabaikannya sama sekali. Robert yang marah akhirnya menunjukkan dengkurannya, dan dia mencibir, aku akan memberitahumu sekarang, lebih baik kau berjanji, jika tidak, hei, jangan salahkan aku. Kalian adalah 10 raja, apa yang dapat kau lakukan padaku, kata naga suci kristal dengan nada menghina. Haha, Robert tertawa terbahak-bahak, karena aku bisa mendapatkan bahkan teknik pemecah naga, kau akan tahu saat itu.
Karena kau tidak ingin menjadi rekanku, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi nagaku. Hewan peliharaan. Dia melambaikan tangannya, lepaskan segelnya dan biarkan keluar dengan satu perintah. Lebih dari 20 orang meneguk ludah pada saat yang sama. Seketika, mereka melihat kekuatan meletus dari tubuh mereka yang menutupi mereka semua, membuat mereka tampak seperti naga dari luar. Berbagai macam naga tampak seperti naga seperti ular, naga Tyrannosaurus, naga jahat berlengan 8, naga raja singa, dan sebagainya. Semuanya adalah jenis naga yang kuat, masing-masing dengan kekuatan luar biasa. Gambar naga muncul, dan segel menunjukkan tanda-tanda pecah. Robert, pada saat ini, sebuah raungan meledak. Sebuah sosok meledak dari kejauhan. Pria itu berambut pirang dengan kulit putih. Hal yang paling mencolok adalah bahwa ia memiliki 6 jari di tangan kanannya. Begitu Xiao Yu mendengar suara itu, ia tahu bahwa orang ini adalah pewaris pertama Pulau Qianri. Gesu, diikuti oleh Tavalu, orang ini cukup biasa, termasuk jenis yang sulit ditemukan di antara orang banyak. Kau datang sangat cepat. Robert melihat keduanya, terutama Gesu, mengangkat alisnya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak takut aku akan mengakhiri segel naga suci kristal? Gesu tertawa, pada saat ini, teknik pemecah naga tidak dikendalikan olehmu. Kecuali kamu membunuh mereka, kamu tidak akan pernah bisa berhenti berlari. Membalikkan untuk membunuh mereka berarti kamu setidaknya akan dalam 10 tahun, dia kehilangan kesempatan untuk mengangkat segel naga suci kristal. Dia menunjuk para master yang tampaknya adalah naga dengan tangannya. Kondisi fisik mereka sangat menuntut. Kamu telah mencari metode pemecah naga selama sekitar 10 tahun hanya mengarangnya, dan kemudian berlatih selama 3 tahun sesuai dengan metode pemecah naga, hehe, jadi kamu tidak akan pernah menghentikannya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Gesu, Xiao Yu menatap Ziyan. Ziyan menggelengkan kepalanya dengan kosong, dia juga tidak tahu itu. Kemudian dia melihat Robert yang biru seperti besi, menatap Gesu dengan mata tersembunyi, dan berkata, bagaimana? Kamu tahu ini, hal-hal ini tercatat pada teknik pemecah naga. Tidak ada yang pernah melihat teknik pemecah naga secara langsung. Tahu begitu detail, haha, apa yang kamu katakan? Gesu tertawa keras. Otot-otot di wajah Robert tersentak. Aku memikirkannya, atau haruskah aku mengingatkanmu? Gesu memberi perasaan gila, melihat ekspresi marah Robert, bahkan lebih bersemangat segera. Siapa? Robert mengepalkan tinjunya dan menggeram. Wajah Gesu begitu gembira hingga dia merasakan gelombang merah, berkata, tentu saja itu adalah wanita kesayanganmu. Kepada naga suci kristal, kamu pasti akan mendapatkannya, bahkan ayahmu tidak memberitahumu. Pikirkanlah, kecuali wanita kesayanganmu telah melihat catatan pemecahan naga, dan siapa lagi yang telah melihatnya, kecuali dia, siapa yang tahu bahwa kamu telah menghabiskan 13 tahun melatih mereka untuk mengumpulkan orang-orang ini, kamu dapat memikirkannya, dalam 13 tahun ini, kamu terutama berlatih, dan siapa yang mendesak mereka untuk berlatih untukmu. Kemarahan telah mengguncang seluruh tubuh Robert. Mengapa? Robert menggerutu. Gesu berkata sambil tersenyum, karena dia jatuh cinta padaku. Untuk ini dia menawarkan untuk mengambil inisiatif dan membiarkanku bermain dengannya dengan bebas. Sayangnya, jangan katakan itu, rasanya benar-benar luar biasa. Gesu, teriak Robert, bagaimana? Apakah kamu cemburu? Apakah kamu marah? Haha, Gesu tertawa gugup, lalu berteriak pada Robert, Robert, bagaimana kamu memperlakukan wanitaku saat itu? Dia sedang mengandung anakku. Dasar bajingan, sampah zaman anjing, benar-benar membunuhnya, membunuh 2 nyawa. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu memiliki hari ini adalah pembalasan. Xiao Yu, yang diam-diam menguping, menghela nafas. Ternyata keduanya memiliki dendam seperti itu. Ziyan menghela nafas, tidak heran nebula itu aneh. Gesu sudah mencapai level puncak 10 Raja 5 tahun yang lalu. Mengapa sekarang kekuatannya telah jatuh kembali? Ternyata seperti ini. Xiao Yu juga membual. Kebencian benar-benar dapat membuat seseorang menjadi gila. Gesu adalah contohnya. Namun, Xiao Yu dapat memahami perilakunya yang gila dan mengubah orang lain. Saya khawatir itu tidak begitu baik. Kamu di sini untuk membunuhku. Mata Robert memerah. Menjadi suami yang diselingkuhi, seorang pria tidak tahan. Ya, Gesu Zen berkata, aku ingin kau mati sedikit demi sedikit dalam kesakitan, untuk membalaskan dendam anakku yang belum lahir. Kau ingin membunuhku.
Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Robert mencibir. Ge Suyang tertawa. Bersamaan dengan tawanya, ledakan suara datang dari pantai-pantai di sekitarnya, dan siluet-siluet melesat ke langit, membentuk pengepungan besar, mengepung semua orang Rawa Barat. Kekuatan orang-orang ini benar-benar luar biasa. Hanya si Aoyu yang bisa merasakan napas yang kuat tanpa penindasan yang disengaja. Ada hampir 20 orang di kelas Raja Surgawi, termasuk 4 orang di kelas Raja Surgawi. Hampir 7 atau 80 orang lebih dari 2 kali lipat jumlah orang Rawa Barat. Oke. Bibir Robert berkedut, dan senyum muram dan dingin perlahan muncul di wajahnya. Ini seharusnya kekuatan yang bisa kau kuasai di Pulau Shinichi, kan? Gesu Leng bersenandung, dan tidak menjawab. Kalau begitu, mereka semua akan menyerahkannya padaku. Suara Robert tiba-tiba meninggi. Kurasa kalian semua tetap tinggal, Gesu mencibir. Robert menyeringai, sudah waktunya untuk mengganti pewaris Kirishima. Dia menepuk tangannya dengan lembut, ayo kita semua keluar. Keempat master tingkat raja yang dikelilingi oleh para master dari Tousan Island tiba-tiba bergetar tidak teratur, dan kemudian penampilan dan bentuk tubuh mereka berubah secara dramatis. Yang lebih penting, momentum mereka meledak seketika. Keempatnya hanya mengesankan, dan mereka terbang mundur dari 4 master tingkat 1000 Raja Kirishima ke belakang Zen. 10 Raja, ini tidak mungkin. Tavalu, yang berdiri di samping Gesu, berseru ketika dia melihat kekuatan keempatnya. Robert tertawa. Selama lebih dari 4 tahun, kalian Gesu telah membunuhku lebih dari 30 kali. Tanyakan padaku, tetapi apa itu naga suci kristal, bagaimana mungkin aku tidak sepenuhnya siap, setidaknya yang lain. Bersiaplah untuk pembunuhanku yang lain. Sialan, Gesu tegang, buas. Gesu, tenanglah, tetaplah di perbukitan hijau, jangan takut tidak ada kayu bakar, jangan impulsif. Tavalu tahu perubahan Gesu selama bertahun-tahun dan mendesah. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan lagi? Aku tidak ingin dia terus membunuhku, jadi aku harus bersiap sepanjang hari, kata Robert dingin. Dengan suaranya yang menurun, 3 Master 10 Raja menyerang secara bersamaan, menduduki 3 posisi, mengepung Gesu dan Tavalu, dan Robert memblokir posisi depan. 10 Master tingkat Raja lainnya melawan semua 20 Master tingkat Raja di Kepulauan Seribu. Meski begitu, momentumnya yang luar biasa masih terus menekan para master tingkat raja ini. Ini memberi si Aoyu pemahaman baru tentang 10 raja. Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa Raja Surga melangkah ke peringkat 10 raja. Aku tidak tahu berapa banyak penyihir surgawi yang dihentikan. Perbedaan antara superior tingkat Uranus dan level 10 peringkat hampir tidak masuk akal, dan celahnya sangat besar. Berdasarkan ini, si Aoyu menilai bahwa itu kira-kira setara dengan jarak antara superior tingkat tertinggi dan superior tingkat Uranus. Bagi kelas suci lainnya, Pulau Qianri memiliki keuntungan, tetapi para master Uranus yang tersisa di Rawa Barat tidak memiliki lawan, dan kemudian pindah ke pusat kekuatan kelas suci 1000 hari. Dengan cara ini, itu tidak sama-sama situasi yang seimbang. Tetapi wilayah ini jelas tidak memiliki pengaruh dalam pertempuran ini. Hasil akhirnya masih harus diputuskan oleh seorang master dari 10 raja. Xie Aoyu tertawa, kamu berkata, saat ini, jika kita maju dan membantu Pulau Qianri, apakah mereka akan berterima kasih kepada kita? Jika kita membantunya membunuh Robert, apakah Pulau Qianli akan memilihku? Wu Dongtian dan Zheng Ba kurang lebih di surga, apakah kamu lebih suka aku? Atas usulan Xie Aoyu, Ziyan mengerutkan kening. Melihat ini, Qin Yui bertanya, kakak, apakah menurutmu itu tidak mungkin? Kamu belum mencapai level Raja ke-10, dan kamu tidak tahu seberapa besar perbedaan antara level Raja ke-10 dan level Raja ke-10. Ziyan mendesah pelan. Kamu melihat 19 Master level Raja dari Pulau Qianri bergabung bersama untuk bertarung melawan satu level Raja ke-10. Aku berani menyimpulkan bahwa mereka tidak terkalahkan. Raja ke-10 jauh dari dinilai berdasarkan kekuatan Raja Superior dari Raja ke-10. Itu adalah perbedaan kualitatif. Hampir tidak mungkin bagi Raja ke-10 untuk memberikan pukulan fatal bagi Raja ke-10. Kesenjangannya begitu besar. Xie Aoyu berkata, jika Anda menambahkan saya, jika saya bergabung dengan mereka, saya tidak akan menang, setidaknya untuk sementara waktu. Pada saat itu, Yui dapat mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan Kristal Senglong. Jika kita tidak melakukannya sekarang, itu akan memakan waktu ribuan hari.
Saya khawatir perbedaan jumlah 10 master tingkat raja di pulau itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Xian berpikir sejenak, dan menghela nafas, sepertinya ini hanya bisa terjadi. Saya harap Gesu dapat menghadapi semua musuhnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, selama dia dapat memainkan kekuatan 10 raja teratas. Membunuh Robert hampir menjadi tangkapan, tidak ada banyak kesulitan, sehingga dia dapat merusak keseimbangan. Petik 2. Hei, pria itu mengenakan topi hijau, dan itu gila. Xiaoyu tertawa. Kedua wanita itu melotot marah padanya. Mulut gagak, dia mengeluarkan pedang, dan Xiaoyu menstabilkan pikirannya dan menunggu pertempuran dimulai. Ziyan juga mengeluarkan tombak dengan senjata super sakral. Tombak Feng Wu Xiaoyu miliknya adalah salah satu dari 10 prajurit misterius teratas. Dia sangat terkenal, begitu dia mengeluarkannya, identitasnya terungkap. Pertarungan resmi dimulai dengan tembakan Gesu yang gila. Selama bertahun-tahun kebencian, Gesu hampir kehilangan akal sehatnya. Terlepas dari situasi yang dihadapinya hingga saat ini, dia mengambil inisiatif untuk melawan Robert. Aku akan menjeratnya, kalian bertiga akan membunuh Tavalu secepat mungkin. Robert dengan tenang, mengetahui bahwa sulit untuk membunuh Gesu yang hampir gila, dia mengambil posisi bertahan dan menjerat Gesu. Kemudian 3 Raja 10 besar bergabung untuk menyerang Tavalu, dan mereka memiliki peluang untuk menang, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Ini adalah ide Robert. Hei, ayo kita lakukan. Kalau tidak, Gesu tidak akan mampu menahannya terlebih dahulu. Xiaoyu menghela nafas. Ziyan mengangguk sedikit dan naik ke udara. Raung, seekor naga bergumam. Binatang naga juga muncul di langit, dengan tubuh besar, membawa api ungu, berguling masuk, dan membunuh salah satu dari 3 Raja 10 besar yang mengepung Tavalu. Ziyan menegur, senjata panjang berubah menjadi hujan senjata langit dan juga menetapkan kelas Raja 10. Ini adalah pertarungan sengit antara 4 pasang master tingkat 10 raja. Orang macam apa kalian, berani melawan kami orang Rawa Barat? Robert berteriak melihat pemandangan itu. Ziyan mendengus dingin, pembunuhnya adalah orang Rawa Barat. Pergelangan tangannya bergetar, dan senjata panjangnya berubah menjadi bayangan senjata yang saling tumpang tindih. Gunakan tinju untuk melakukan tinju, kekuatannya bahkan lebih baik. Dia Langkuan, kalian adalah orang-orang dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Seru Master 10 Raja yang diserang oleh Ziyan. Ziyan mengabaikannya dan menyerang dengan cara menyeluruh. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Raja ke-10, Ziyan adalah patriark baru keluarga Wang. Bagaimanapun, dia adalah target pelatihan pertama keluarga Wang. Targetnya adalah Kaisar Perang Semu. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan tempur, kelas 10 Raja umum bukanlah lawannya sama sekali. Begitu tembakan dilakukan, langit tertutup oleh hujan senjata, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Tetapi bagaimanapun juga, 10 Raja bukanlah hal yang sepele. Sangat sulit untuk membunuh orang ini. Raungan. Api ungu menyembur dari binatang naga roh. Api ini adalah api roh hantu, kuat, dan bahkan musuh bebuyutan berbasis air. Setiap kali dampak tubuh naga yang besar itu berguncang, lawan-lawannya berguncang maju mundur. Mereka berada di atas angin. Zeta, lihat apa yang kau miliki. Robert melirik medan perang, dan hanya ada satu orang yang memiliki keunggulan melawan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari 19 master tingkat raja. Yang lainnya seimbang atau lebih rendah. Butuh waktu berjam-jam, atau bahkan lebih lama, untuk kalah, bahkan ketika perintah diberikan kepada 10 raja. 10 ahli tingkat raja yang disebut Zeta berjanji, dan kedua tinjunya dengan cepat meledakkan 4 pukulan. 19 master kelas Raja Surgawi telah terguncang mundur, dan para master kelas Raja Surgawi yang lebih rendah itu bahkan terlontar oleh guncangan itu. Ini hanya awal. Bertarung dengannya, kita berusia 19 tahun, apakah kita takut dia tidak akan berhasil? Teriak seorang master tingkat tinggi. Bertarung, 19 master tingkat raja berteriak dan bergegas ke masa lalu. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatannya juga mengerikan. Pedang dan tombak terbang melintasi langit, senjata terbang melintasi langit, dan semuanya menuju Zeta. Raungan, Zeta memeluk dadanya dengan kedua tangan, lalu tiba-tiba mendorong keluar. Gelombang energi yang tak terlihat pecah seketika, melarutkan semua serangan 19 orang. Xiaoyu diam-diam menatap lidahnya. 10 raja yang kuat, iblis kecil,
Aku akan mengirimmu ke naga suci kristal, di sana ada area terlarang, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, kekuatan itu tidak akan memengaruhi masa lalu. Kau ambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan naga suci kristal, ingatlah untuk menggunakan Tian Sui Lingzu dan air kristal ungu, keduanya seharusnya cukup menggoda bagi naga suci kristal. Xiao Yu memberi instruksi. Baiklah, yakinlah, naga suci kristal itu milikku. Qin Yuyi melotot. Xiao Yu sangat yakin bahwa bahkan jika Tian Sui Lingzu dan Ametis Lingsui tidak dapat dikenali oleh naga suci kristal, bagaimana mungkin naga suci kristal itu bersedia menjadi pasangannya dengan kemampuan kedipan iblis kecil itu. Bahkan ketika melakukan seni tanah bersama Qin Yuyi, dia segera datang ke sisi area tempat naga suci kristal berada, menepuk wajah halus Qin Yuyi, dan Xiao Yu juga naik ke langit dengan pedangnya. Pada saat ini, itu adalah saat ketika Zeta menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengalahkan 19 Master Surgawi lagi. Kekuatannya baru saja digunakan dan kekuatan baru belum dihasilkan. Tidak ada keterampilan bertarung yang digunakan. Xiao Yu juga memahami bahwa keterampilan bertarungnya memiliki batasan tertentu. Setelah digunakan, mudah diingat, jadi jika dia menyelidiki sedikit, dia dapat mengetahui identitasnya. Jadi cukup gunakan karakteristik pisau ajaib. Ketajaman yang tak terkalahkan berarti bahwa hanya napas semacam ini yang dapat membuat musuh merasa tidak dapat dipertahankan, dan pedang ajaib memiliki kemampuan ini. Kembali ke Master 10 Raja Xiao Yu, Zeta hampir merupakan pukulan backhand yang dikondisikan. Anda hanya perlu memberinya napas dan kemudian Anda dapat fokus pada serangan. Ini adalah kemampuan Master 10 Raja. Tidak butuh banyak waktu untuk pulih kekuatan. Oh, gaya tinju yang dibentuk oleh pukulan itu hancur di bawah pedang. Engah, Xiao Yu juga dikeluarkan dengan panah darah oleh mulut Zen. Pedang itu memang sangat kuat, tetapi kekuatan Xiao Yu masih terlalu lemah, dan dia terluka oleh akibat angin tinju. Benar-benar mengalami kekuatan seperti itu, Xiao Yu juga benar-benar 10 yang kuat. Untungnya, aku mampu melawan obor api, Wu Lai, dan mampu lolos dari kejaran banyak raja perang dan 10 raja. Menahan rasa sakit, Xiao Yu masih berlari cepat. Pedang dewa menebas punggung Zeta dengan ganas. Apa? Zeta sedikit terkejut. Dia berbalik dan menembak lagi, tetapi raja dari Master Pulau Seribu tidak sia-sia. Bagaimana mungkin kau bisa melewatkannya? Secara khusus, 4 master teratas dari kelas Raja Surgawi meledakkan kekuatan terkuat mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Yah, Zeta menggelegar dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya menangkap belati. Satu orang bertarung melawan 5 master dan memiliki keunggulan mutlak. Xiao Yu bersenandung dingin, dan amarahnya menyerbu. Pedang tajam itu tiba-tiba meledak menjadi ledakan, dan melesatkan jantung Zeta. Pedang ajaib itu awalnya berada di ruang emas ruang api malam, tetapi gas pisau yang dipancarkan dapat membuat serangan meteor bulan menjadi mustahil, betapa kuatnya. Tusuk, Zeta menghindar dengan cepat, masih memotong bajunya dengan pisau. Meninggalkan luka di dadanya, Xiao Yu melangkah mundur dan mengambil kembali pedang ajaib itu. Dia bergandengan tangan dengan para master dari Kepulauan Seribu, membentuk situasi di mana 20 teratas bermain melawan Master 10 Raja. Zeta tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke arah pedang. Pisau ini, aku menginginkannya. Matanya menatap pedang itu, semua yang ada di luar telah terlupakan. Rasanya pedang itu terlalu kuat. Di wilayah kekuasaannya yang terdiri dari 10 raja, jika dia dapat dibantu oleh pedang itu, dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat. Berikan aku pisau itu, agar kamu tetap hidup. Zeta terkekeh. Xiao Yu mencibir, jika kamu memiliki keterampilan, kamu dapat mengambilnya. Sikat, Zeta tidak mengecewakan Xiao Yu, dan dia melepaskan diri dari pengepungan master tingkat Raja Surgawi ke-19 dalam sekejap, jika sebuah pita meledak. Kecepatannya luar biasa. Xiao Yu tiba-tiba turun dari udara, menghindari serangan Zeta, dan kemudian bergegas ke tusukan miring di belakang Master Surgawi ke-19 Pulau Qiantian. Mau lari, tinggalkan pisaunya dan pergi. Zeta begitu sombong sehingga dia tega memenangkan pedang itu, dan dia mengabaikan semua Master Kirishima lainnya. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang luar biasa dan menyebar. 19 Master Kirishima merasa kesal karena Zeta mengabaikan mereka. Bagaimanapun, mereka juga merupakan master kelas Raja Surgawi, identitas mereka tidak biasa, dan banyak dari mereka memiliki master kelas 10 Raja, dan mereka dihormati di Pulau Qianri. Bunuh,
Para Master Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis Tiongkok menyerang dengan marah. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki sedikit pun keraguan, dan semua kekuatan mereka meledak pada saat ini, terutama kekuatan teratas dari 4 Raja Surgawi. Kekuatan mereka berempat akan berkumpul bersama untuk membentuk pedang besar dan cahaya yang merobek langit. Hancur, Zeta berteriak, dan dia memilih untuk menyerang secara langsung. Dia akan memberikan 19 orang pukulan paling langsung, menembak keluar, menghindari serangan lain, dan memukul tangan kanannya dengan keras. Boom, lightsaber raksasa itu langsung hancur. Untuk sesaat, cahaya terang terpantul di langit, sehingga semua orang tidak dapat membuka mata mereka dan tidak dapat melihat semua yang ada di depan mereka. Pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba menyerang. Seperti cahaya, yang dicarinya adalah saat terbaik untuk menyembunyikannya dan memaksimalkan kecepatannya. Jika ia menyatu menjadi seberkas cahaya dalam kecemerlangan itu, ia akan segera mencapai sisi Zeta. Perisai yang rusak, tidak ada prestise sekuat skill bertarung lainnya, yang sering digunakan Xiao Yu. Tetapi orang luar jarang mengetahui skill bertarung yang misterius dan kuat itu. Teknik bertarung ini secara khusus digunakan untuk menyingkirkan pertahanan. Jika pedang meteor bulan digunakan dalam kombinasi untuk memaksimalkan kekuatan tebasan perisai, maka pedang ilahi dapat menggandakan kekuatannya. Puncak kekuatan tajam yang dikombinasikan dengan penghancuran perisai adalah pasangan yang dibuat di surga. Pengadilan kematian, di bawah sorotan cahaya, Zeta sama sekali tidak dapat melihat siapa yang menyerangnya, tetapi menurut makna tajam, dia juga tahu bahwa itu adalah pedang tajam, dan segera meninju. Ketika dia ingin datang, pukulan ini sangat kuat. Bahkan jika ada pedang tajam, Xiao Yu dapat terluka parah. Klik, tetapi perubahan yang terjadi selanjutnya tidak terduga. Menghancurkan perisai untuk menunjukkan kekuatan yang paling mengerikan, sekaligus memotong kekuatan Zeta darinya, potong saja. Bagaimanapun juga, kekuatan Zeta terlalu kuat. Meskipun begitu, Xiao Yu merasakan tulang-tulang lengannya seolah-olah akan patah. Dan merasa tercekik. Dia disemprot dengan 2 ludah darah oleh kejutan yang kuat, tetapi pedang belatinya juga melesat keluar. Cahaya memudar. Keduanya berhenti pada saat yang sama. Semua orang melihat lagi, dan melihat Xiao Yu menabrak bukit kecil, lalu jatuh ke tanah, rambutnya terurai, sangat malu. Zeta, situasinya tidak jauh lebih baik. Seluruh lengan kanannya patah dan lumpuh. Apakah ini benar? Itu benar. Tidak terbayangkan, bagaimana dia melakukannya. Orang ini merasa bagiku bahwa alamnya tampaknya belum mencapai tingkat Raja Surgawi, tetapi efektivitas tempurnya terlalu menakjubkan. Ribuan master tingkat pulau saling memandang dan tidak dapat mempercayai semuanya. Hanya Xiao Yu yang tahu. Ini tidak terduga. Selain serangan diam-diam pertama sebelumnya, ia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ia juga menggunakan kesempatan yang tidak terlihat oleh orang lain untuk bertindak seperti cahaya dan listrik, mematahkan penilaian Zeta tentang kecepatannya. Dapat dikatakan bahwa banyak alasan yang menyatu akibatnya, meskipun demikian, Xiao Yu masih terluka parah. Aku akan membunuhmu. Zeta menggeram dengan marah. Ia membantai dengan gila. Oh! Begitu Xiao Yu menepuk tanah dan menyelinap pergi, dia langsung lari. Dia tidak mau menerima balas dendam gila Zeta, jadi kurasa dia akan sial. Master ke-19 Qian Ridao tidak bisa lari. Belum lagi Zeta mengalami patah lengan dan terluka parah, yang merupakan kesempatan bagus. Cari kematian, Zeta benar-benar gila. Dia tidak pernah menggunakan senjata, tetapi saat ini dia mengambil pedang tajam yang mencengkeram seorang master kelas Raja Surgawi. Dia berteriak di udara dan jatuh ke tanah, lalu tidak ada suara. Seketika membunuh 2 orang, Zeta juga bergegas melewati celah yang terbuka oleh kedua pria itu dan terbang di atas bukit. Sasarannya masih Xiao Yu, dan yang lainnya sama sekali tidak melihatnya. Berkat penghalang bukit, Xiao Yu telah mencapai batas seni tanah. Dia terbang 5 kali dalam sekejap, dan ketika dia berada 7 atau 800 meter jauhnya, dia sudah dekat dengan laut ketika dia muncul, dan dia melambaikan tangan ke Zeta. Zeta sangat marah, tetapi dia ingin mengejar. Master Qian Ridao mati-matian bergegas untuk membunuh. Serahkan semuanya padaku sampai mati. Zeta menyaksikan Xiao Yu tenggelam ke dalam laut, dan dia sangat marah dan menyerang dengan gila, membunuh trik satu demi satu. 3 orang lagi segera terbunuh. 14 orang yang tersisa juga meninggalkan beberapa luka di tubuh Zeta, tetapi itu tidak fatal.
Bersembunyi di laut, Xiaoyu mengeluarkan anggur mimpi dan mengisi beberapa botol berturut-turut, yang menstabilkan cedera, pulih dengan cepat, dan menunggu kesempatan. Dia tahu bahwa Zeta akan mengikuti. Benar saja, setelah membunuh beberapa orang berturut-turut, Zeta meminta pengepungan lagi, melesat ke langit di atas laut, dan melayangkan pukulan keras di depan laut. Bum bum bum, laut tampak marah, dan mengamuk menjadi gelombang besar. Master Surgawi ke-14 juga membunuh lagi. Dengan satu pukulan, tidak ada jejak Xiaoyu. Zeta bahkan lebih marah. Dia mengira Xiaoyu telah melarikan diri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melampiaskan amarahnya kepada Master Pulau Qianri. Melihat mereka bergegas, Zeta bergegas kembali ke kerumunan, menyapu pedangnya. Oh, oh, dua kepala terbang menjauh. Oh, pada saat yang sama, Zeta, yang terlalu marah, terluka parah dan memiliki respons yang lambat. Dia dipukul di belakang oleh seorang master dari Master Surgawi. Dia memuntahkan darah dan mendengus ke depan. Master lain dari kelas Raja Surgawi semuanya dimusnahkan. Hidup dan mati. Zeta berbalik, dia tampak menjadi landak, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari tubuhnya, menyapu 12 master. Yah, ke-12 semuanya terbang keluar. Zeta juga menghabiskan terlalu banyak kekuatan, menyemprotkan darah, dan momentumnya menyatu, yaitu, pada saat ini, sosok Xiaoyu melintas di bawah air laut. Menunggangi ombak, ini adalah salah satu dari 9 teknik bertarung utama Pulau Suci Awan dan Kabut. Xiaoyu hampir tidak dibudidayakan karena sifat kayu dan airnya mirip, tetapi kekuatannya cukup menakjubkan. Boom, esensi air dalam jarak 1000 meter dari lingkaran berkumpul di tangannya, dan begitu dia mengirimkannya ke langit, dia melihat kolom air yang cukup untuk menghancurkan baja ke langit. Hancurkan Zeta. Terluka parah, wajah Zeta sedikit berubah, dan pedang di tangannya terbelah dengan keras. Oh, keduanya bertarung dan kolom air pecah di tempat. Namun Zeta juga terkejut dengan lengan kanannya yang berdarah yang baru saja berhenti berdarah, membuat wajahnya semakin pucat. Bahkan di level ke-10, dia tidak tahan dengan pendarahan yang berlebihan. Disegel lagi, Zeta berbalik dan langsung masuk ke lauter darah diencerkan dalam air laut. Zeta, seperti anak panah yang lepas dari tali, mencapai titik ekstrim, tetapi dalam sekejap, dia belum memasuki tempat yang hampir 100 meter di bawah air laut, dan tekanan air laut tidak berguna baginya. Hanya samar-samar, dia bisa melihat bahwa sosok sebelumnya bergerak ke selatan dengan cepat, yang membuatnya begitu membunuh dan mengejarnya dengan gila. Kedua siluet itu menghilang dalam sekejap, dan menghilang ke dalam pandangan 12 Master Surgawi Pulau Seribu yang tersisa. Ketika mereka mengejar mereka, tidak ada jejak keduanya. Mereka tidak tahu ke arah mana keduanya pergi, jadi mereka mulai mencarinya. Pada saat ini, Xiaoyu telah berhenti di laut dalam sekitar 2 km dari pantai, perlahan berbalik, memegang pisau ajaib. "Kamu lari, kenapa kamu tidak lari?" kata Zeta. Xiaoyu perlahan mengangkat pisau ajaibnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin membunuhmu. Aku tidak tahu ketinggian dan ketinggian," kata Zeta Lengsensen. Pembantaian abadi membuatnya marah ketika dia menghadapi pertempuran, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Dia dengan cepat memeriksa apakah ada penyergapan di sekitarnya. "Jika kamu tidak terluka sebelumnya, tentu saja aku tidak akan berani," kata Xiaoyu ringan. "Tapi sekarang kamu terluka parah, dan kamu masih bisa mengerahkan sedikit kekuatan." Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Zeta dipukul di belakang oleh Raja Surga yang lebih unggul. Efek pukulan itu tidak lebih lemah dari lengan kanannya yang menghancurkan Zeta. "Kamu harus tahu bahwa itu adalah Raja Surga yang lebih unggul." Pukulan, bahkan di puncak Zeta, dia bisa terluka parah. Cedera serius seperti itu memperparah cedera dan menyebabkan kehilangan banyak darah. Xiaoyu merasa bahwa dia harus memiliki kesempatan. 10% bisa membunuhmu. Zeta telah menentukan bahwa tidak ada penyergapan sama sekali di sini, dan dia tidak perlu khawatir. Godaan pedang tajam, kebencian dari kebencian lengan yang patah, membuatnya membunuh langit. Air laut tertahan dan berputar dengan keras. Hal ini menyebabkan pusaran besar terbentuk di antara keduanya, dan ini juga menarik perhatian para Master Kirishima. Mereka tahu bahwa jika Zeta, yang terluka parah, mendapatkan belati, mereka juga dalam bahaya dan bergegas dengan kecepatan penuh. Tidak ada seorang pun di sini, dan di hadapan Zeta, tentu saja Xiaoyu tidak akan bersembunyi.
Pembunuh naga gila. Dia juga menunjukkan keterampilan bertarungnya yang paling kuat. Untuk sesaat, temperamen Xiao Yu berubah seolah-olah dia telah menjadi orang gila. Pandangan seperti itu, penghinaan terhadap kuartet, tetapi atmosfer mendominasi arogansi saya bergulir dengan ganas, dan belati di tangannya bergetar hebat. Dengan pisau ajaib, tidak ada tandingannya di dunia. Sejak kelahirannya, ia tidak pernah benar-benar lahir. Ini adalah kelahiran pertama, terinspirasi oleh kebanggaan yang unik dari pembunuh naga pembunuh, yang sejalan dengan watak dewa untuk membunuh iblis. Zeta merasakan sesuatu yang salah untuk pertama kalinya. Dia merasakan kematian. Tidak baik, orang ini mungkin tidak kuat, tetapi dia telah menguasai teknik bertarung yang sangat mengerikan, yang dapat mengancamku. Zeta tegas, pedang dan manusia bersatu, dan yang ganas menusuk keluar. Pedang ini dapat menghancurkan segalanya. Apa yang dia kejar cepat. Sebelum Xiao Yu menggunakan keterampilan tempur ini, dia akan membunuhnya dalam satu pukulan, sehingga dia dapat memecahkan keterampilan tempur ini. Sikat, pedang bermata tajam itu tampak seperti cahaya ajaib kematian, dan Fei juga mendekati Xiao Yu. Xiao Yu menatap ujung pedang itu. Inci demi inci, dinginnya dingin menyerang, dan Xiao Yu merasa bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Awan seperti kabut. Pada saat pedang itu tiba, Xiao Yu mengalir melalui laut dengan aliran yang jernih, menggosok pedang untuk menghindari serangan itu, dan detak jantungnya bertambah cepat. Siapa kamu? Wajah Zeta berubah drastis hanya dengan satu tebasan. Dia hampir menjadi pedang yang pasti akan mengenai sasaran, tetapi dia membuat kesalahan, dan sosok yang luar biasa itu mengingatkannya pada seseorang. Angin dan hujan, keterampilan bertarung tubuh tertinggi. Keterampilan bertarung ini dinilai sebagai keterampilan bertarung pertama oleh Ye Chaofeng, seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat. Sejauh ini, hanya satu orang yang akan menggunakan keterampilan bertarung ini. Karakteristik angin dan hujan juga jelas. Nama keluargaku adalah Xie. Xiao Yu tersenyum sedikit. Xie. Zeta sedikit membeku, lalu berseru, itu benar-benar kamu adalah pembunuh naga gila. Saat dia terkejut, Xiao Yu melambaikan tangan dan memotong. Syok tidak dapat lagi menggambarkan perasaan Zeta saat ini. Jika prestise Xiao Yu terlalu berat, itu tidak buruk, tetapi jauh dari mengejutkan. Intinya adalah bahwa Zeta berasal dari Rawa Barat. Siapa di Rawa Barat yang paling kamu benci? Tidak diragukan lagi Xiao Yu. Mereka menghabiskan semua cara dan memikirkan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk menyingkirkan belenggu rawa dan berjuang untuk daratan, dan bahkan mencoba untuk mendominasi daratan. Namun semua mimpi dan harapan seluruh keluarga hancur hanya karena Xiao Yu seorang. Orang-orang Rawa Barat sangat peka terhadap kata Xiao Yu. Xiao Yu hanya menginginkan satu hal. Zeta tidak dapat berkonsentrasi dan memberikan pukulan terkuat. Panggil. Pedang ajaib itu meledakkan pedang yang tertegun, berubah menjadi naga gila, menyapu laut, dan mengaduk kolom air setinggi 100 meter, yang menghalangi para master tingkat raja yang akan datang. Itu mengganggu ketenangan laut. Apa? Dengan raungan Zeta yang ganas, serangan baliknya, dia sendiri, ditelan oleh pedang itu. Pedang ini juga hampir menghabiskan kekuatan penuh Xiao Yu dan serangan tanpa syarat. Tidak heran dia begitu kuat sehingga Zeta terlalu kuat. Di masa lalu, dia menggunakan kutukan Dewa Bumi untuk melawan Raja Api Wuli yang ganas. Dia bahkan selamat dari pengejaran 5 Raja Perang dan 9 Raja dan 10 Raja. Dia memberi Xiao Yu terlalu banyak kepercayaan diri. Tetapi sampai sekarang, dia benar-benar mengandalkan kekuatan 10 Raja. Kompetisi tingkat, Xiao Yu hanya menemukan bahwa dia jauh tertinggal. Jadi dia tidak memiliki keraguan. Dalam ledakan gemuruh, ada ruang hampa di sekelilingnya. Xiao Yu buru-buru mengeluarkan sebotol anggur misterius dan menuangkannya, dan kemudian dia hampir tidak memulihkan kekuatannya. Sesaat kemudian, kerusuhan itu berakhir. Sebuah sosok juga jatuh ke pandangan Xiao Yu, dan itu adalah Zeta. Tidak, dia belum mati. Xiao Yu merasa seperti sedang menabrak tembok. Zeta sudah terluka parah. Dia berubah menjadi master umum kelas Raja Surgawi. Diperkirakan dia hanya kehilangan sedikit darah dan tamat. Pria itu masih hidup. Kekuatan vitalitasnya terlalu abnormal, yang juga membuktikan bahwa level 10 Raja sama sekali tidak sebanding dengan level Raja Surgawi. Dia mengambil 2 botol anggur misterius lagi dan mengerang. Xiao Yu sangat ingin buang air kecil,
dan Xiao Yu bergegas mendekat sambil membawa belati. Saat ini Zeta telah kehilangan bakatnya. Daging dan darah beterbangan di sekujur tubuh, ada luka di mana-mana, dan ada aliran darah di lengan yang patah. Itu terus-menerus dicuci oleh air laut. Hal yang paling mematikan ada di tengah dada. Ada alur darah yang sangat besar. Dari luar, Anda dapat melihat tulang-tulangnya. Itu patah, tetapi organ-organ dalamnya masih utuh. Xiao Yu diam-diam menjulurkan lidah. Level 10 Raja, level Raja Batu. Organ-organ internal mereka yang paling lembut telah menjadi lebih keras dari baja. Zeta sedang sekarat. Dia berdarah dalam 7 trik, dan seluruh orang itu dalam keadaan yang mungkin kehabisan gas kapan saja. Xiao Yu terbang ke depan dan mengulurkan tangan untuk merebut cincin ruang angkasa Zeta terlebih dahulu. Aku tidak rela mati di tanganmu, kata Zeta dengan keras, tetapi aku sangat rela. Setelah mengatakan kontradiksi seperti itu, Zeta menutup matanya dan mati. Xiao Yu tidak berani memiliki niat sedikit pun. Dia memenggal kepala Zeta dengan satu pukulan backhand. Kemudian dia yakin bahwa dia mengeluarkan beberapa botol Mizuo lagi dan menunggu untuk memulihkan 70% hingga 80% yang terbang dari permukaan laut. Tuan, bagaimana dengan Zeta? Melihat Xiao Yu keluar dengan selamat, air laut ini berwarna merah darah, dan beberapa Master Qian Ridao Tianwang bertanya dengan curiga dan bersemangat. Mati, Xiao Yu mengangkat kepala Zeta. Hebat, akhirnya mati. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Bagi mereka, seorang Zeta hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Jika Xiao Yu berhasil melakukan serangan diam-diam dan memotong lengan terbaik Zeta, saya khawatir mereka semua akan menjelaskannya. Xiao Yu memegang kepala Zeta dan kembali ke pulau bersama 12 penguasa surgawi Pulau Qianri. Raungan, sebelum mencapai pulau, seekor naga yin tiba-tiba bergema melalui Jiuk Xiao, dan air laut yang bergetar bergulung dengan keras, menyemburkan kolom air. Sebuah tubuh besar bangkit. Di bawah terik matahari, di atas laut biru, tubuh besar itu tampaknya berubah menjadi sumber cahaya yang sangat besar, memancarkan kecemerlangan berwarna kristal, sepasang mata yang melamun, dan keajaiban sang pencipta yang menakjubkan. Naga suci kristal segel ini telah disegel selama ribuan tahun, dan naga suci kristal, salah satu dari 9 naga suci keluarga naga, akhirnya muncul dari perangkap. Tubuh besar itu tergeletak di seluruh pulau, memancarkan cita rasa unik keluarga naga, membuat segalanya dalam jarak 1000 mil. Warcraft di pulau-pulau udara di laut telah menghindar. Siapa yang di atas? Bisik seorang master tingkat Tianwang dari Pulau Qianri. Xiao Yu meliriknya, dan ternyata di atas naga suci kristal, ada kecantikan yang tak tertandingi berdiri di samping tanduk seperti kristal. Itu bukan siapa Qin Yuyi. Melihat sikap Qin Yuyi dan kristal Shenglong satu sama lain, Xiao Yu tidak bisa menahan kegembiraan. Dia secara alami mengerti bahwa kristal Shenglong seharusnya setuju untuk menjadi mitra Qin Yuyi, dan mereka akan menjadi pasangan. Naga suci milik Pulau Seribu Hari kita dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Seorang master tingkat Raja Shen Shen berkata. Xiao Yu berkata dengan ringan, itu wanitaku. Aku, tuan dari 1000 hari itu benar-benar terdiam, tuan-tuan lainnya juga saling berhadapan, dan aku tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Sekarang Pulau Qianri sedang bertarung dengan orang-orang Rawa Barat. Jika bukan karena Xiao Yu dan yang lainnya, mereka semua akan terbunuh di sini. Selain itu, dilihat dari gelombang susun yang dilakukan oleh Xiao Yu dan yang lainnya, seharusnya mereka yang memiliki kekuatan untuk melampaui awan dan pulau-pulau suci di garis depan Pulau Qianri, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Xiao Yu tidak lagi mengabaikan mereka dan terbang menjauh. Dia segera bergabung dengan Qin Yuyi. Naga senior, Xiao Yu berkata dengan hormat. Mata besar Crystal Saint Dragon bersinar dengan kebingungan. Aku merasakan napas ras nagaku dari tubuhmu, mengapa? Xiao Yu secara alami tahu bahwa napas naga yang disebutkan oleh naga suci kristal itu seharusnya adalah manik-manik yang menjelma oleh binatang buas putih itu. Menurut kesimpulan Ding Wentian, keempat binatang buas itu adalah 4 naga yang disegel. Ini, tunggu untuk menjawab para pendahulu. Xiao Yu tidak ingin mengungkap hal-hal tentang harimau putih dari binatang buas dewa, masalah ini sangat penting baginya. Setelah dia bertemu dengan Crystal Holy Dragon dan Qin Yuyi, dia melihat pertempuran di bawah. Hasilnya mirip dengan apa yang dia harapkan. Dengan kemampuannya untuk memiliki hampir 90% dari salah satu naga-naga, binatang naga jelas yang terkuat.
Ia telah memimpin untuk membunuh 10 raja tingkat kuat yang melawannya, dan bekerja sama dengan Xian untuk menyiksa 10 Master Wang lainnya, hanya masalah waktu untuk menang. Adapun Gesu dan Robert, mereka masih terkait erat. Oh, Xiao Yu menjabat tangannya dan melemparkan pisau ajaib itu. Sebuah tembakan dilepaskan, dan Ziyan lawan terpaksa mundur. Dia memegang backhand dengan pemahaman diam-diam, tersenyum pada Xiao Yu, dan benar-benar menawan dengan senyum dan rasa malu. Boom! Binatang naga roh itu menyerbu masuk, dan 10 master tingkat raja di antara orang-orang rawa barat yang telah terluka dipukul mundur, dan Ziyan menembak pada kesempatan itu. Dia halus dan abadi, tetapi dia penuh dengan pembunuhan yang tak terbatas. Begitu ditembak, itu berubah menjadi cahaya ungu, pedang dan senjata terangkat secara bersamaan. Kapan? 10 master tingkat raja mengirimkan pedang untuk memblokir tombak, tetapi merasakan napas dingin yang sensasional, dan belati itu tersembunyi di balik tombak, menusuk seperti kilat. Pada saat yang sama, ekor naga itu ditarik dari belakangnya. Oh, tidak ada yang disembunyikan, dan master tingkat 10 itu memukul ekornya. Dia nyaris tidak melawan, tetapi hampir muntah darah, dan tubuhnya bergerak maju tak terkendali. Jadi tunggu saja jika dia tiba-tiba mengenai pedang. Ditusuk tepat di jantung dengan pedang tajam, gas pedang itu meledak, dan tubuh orang ini tiba-tiba retak, terbang ke segala arah, dan itu mengejutkan orang-orang rawa barat lainnya. Orang-orang rawa barat, dengar, ini kepala Zeta. Kalian telah kalah, apakah kalian masih bersikeras? Xiao Yu mengangkat kepala Zeta dan berteriak keras. Pembunuhan 2 Raja 10 berturut-turut telah memukul Robert dan yang lainnya dengan sangat keras. Zeta, yang memiliki harapan besar bagi mereka, juga terbunuh, hampir menghancurkan keinginan mereka, terutama 10 master tingkat raja yang bertarung dengan sengit melawan Tavalu di Kirishima. Dia terbang ke kejauhan, meninggalkan Robert, dan melarikan diri sendiri. Ayo pergi, Xiao Yu memberi isyarat. Saat ini, rawa barat masih memiliki pertempuran, tetapi sulit untuk mengancam Kepulauan Seribu. Yang tidak dapat menghalangi mereka, dan sekali lagi meminta naga suci kristal. Wajar untuk pergi. Ziyan juga membawa binatang naga untuk menemukan nebula awan dan kabut, dan kelompok itu hanyut. Navalu menatap bagian belakang naga suci kristal, dan itu disebut depresi di hatinya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Ziyan dan binatang naga roh dan Xiao Yu masing-masing membunuh 10 raja. Dia berani berhenti di sana dan harus berhenti. Melampiaskan amarahnya kepada Robert yang terjerat di Gesu. Keduanya bertarung bersama, jauh dari pulau, terbang di udara. Dengan seekor naga dan seekor naga, Warcraft yang kuat di wilayah laut tidak memiliki keberanian untuk ikut campur, terutama napas naga suci kristal. Bahkan jika itu mungkin tidak dapat mengerahkan 10% dari kekuatannya sekarang, naga itu mungkin masih berada 3.000 mil. Tidak provokatif. Aku ingin tahu jawabannya. Kristal Senglong memandang Xiao Yu. Melihat naga suci kristal itu begitu terikat, Xiao Yu mengeluarkan bola itu. Napas kuat seperti naga membuat naga suci kristal itu menunjukkan sedikit rasa takut, dan berkata dalam-dalam, apa yang terjadi? Mengapa ia memiliki napas seperti nagaku? Xiao Yu berkata, ia diubah oleh binatang buas putih dari binatang buas itu. Menurut Ding Wentian, penjaga daratan, salah satu dari 7 pahlawan ribuan tahun yang lalu, keempat binatang buas besar itu seharusnya adalah naga, tetapi mereka telah disegel. Selama aku menaruhnya di batu 3 kehidupan Pulau Suci Malaikat, ia dapat mengangkat segel dan memulihkan tubuh naga. Qin Yuyi adalah orang pertama yang mendengar tentang ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan 3 binatang buas besar lainnya. Menurut kesimpulan Macan Putih, mereka juga harus mengangkat segelnya. Xiao Yu berkata, menoleh untuk melihat nebula, bagaimana menurutmu? 2 tahun kemudian, para naga dalam masalah. Nebula hanya mengucapkan 7 kata. Tetapi ini telah mengejutkan 3 orang dan 2 naga. 2 tahun adalah hari-hari ketika Pulau Suci Malaikat dibuka. Masa-masa sulit para naga, yaitu, naga yang pernah dianggap punah akan lahir, lalu seperti apa situasinya nanti. Klan nagaku menghadapi klan pencuri hati ribuan tahun yang lalu menggunakan berbagai cara atau segel, atau dipenggal, atau dikhianati. Jika 2 tahun kemudian, klan naga dapat mereproduksi kejayaannya, itu pasti akhir dari klan pencuri hati. Dengan niat membunuh yang tajam. Perampok hati. Tanda seru. Ras yang Xiao Yu dengar sejak lama,
tetapi tidak pernah berhubungan dengannya, bahkan telah mulai merencanakan ras naga 10.000 tahun yang lalu. Senior, apa yang Anda maksud dengan suku pencuri hati? Tetapi ras turunan dari suku malaikat itu. Xiaoyu bertanya, naga suci kristal itu melantunkan, itu bukan ras turunan, tetapi evolusi dari ras malaikat. Ziyan terkejut, evolusi ras. Bukankah ini kemampuan legendaris dari ras alien? Bukankah itu berarti evolusi ras tidak dapat dilakukan sejak lama? Mengenai evolusi etnis, Xiaoyu juga pernah mendengarnya, tetapi itu sangat substansial. Misalnya, ras raksasa, mereka awalnya adalah ras manusia, tetapi kemudian mereka tidak tahu bahwa setelah semacam mutasi atau distorsi, tubuh telah mengalami perubahan mendasar. Selain lonjakan tinggi badan, kebugaran fisik juga menjadi sangat ekstrim. Bumi telah berubah, dan kecepatan kultivasi telah meningkat karenanya, dan kemudian terbentuk menjadi ras raksasa. Hal yang sama berlaku untuk Night Devil. Yang paling terkenal adalah suku malaikat, karena suku malaikat dulunya adalah ras yang sangat jahat. Mereka haus darah dan pembunuh. Mereka dapat dikatakan sebagai raja dalam kegelapan. Kemudian, entah bagaimana, evolusi ras itu bahkan memudar dari penampilan jahat dan haus darah, simbol cahaya. Keluarga malaikat, Anda tahu, dari neraka menjadi cahaya, ini sudah menjadi keajaiban terbesar dalam sejarah. Ini saja membuat suku malaikat menjadi protagonis yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Transformasi ini juga membuat suku malaikat samar-samar dikenal sebagai ras pertama di antara ratusan. Mereka masih dapat berevolusi. Pernyataan ini mengejutkan Xiaoyu, Ziyan, Qin Yuyi, dan Nebula. Evolusi etnis tidak punah, tetapi persyaratan evolusi sangat keras. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk evolusi kedua setelah satu evolusi ras, tetapi para malaikat dan bencana alam telah melakukannya. Crystal Shenglong berkata, baiklah, karena Anda tahu 7 pahlawan, Anda harus tahu Scotch. Xiaoyu tersenyum pahit, saya telah mati 9 kali, saya tahu banyak. Naga suci kristal itu menatap Xiaoyu dengan aneh dan berkata, Scotch adalah gabungan dari semua ras yang gelap, dan tidak mati di zaman kuno. Evolusinya sudah selesai. Kondisi untuk evolusi ini adalah yang paling kuat dari semua ras ini di zaman kuno. Yang kuat membayar harga kehidupan dan hanya bisa eksis dalam keadaan jiwa. Monumen suci Scotch, seru Xiaoyu. Itu benar, yang disebut orang kuat yang bunuh diri di zaman kuno itu benar, tetapi tidak dianiaya oleh kaisar kuno, tetapi mereka memilih evolusi rasial untuk membentuk ras baru, Scotch, demi generasi mendatang. Mendapatkan kembali dominasi. Crystal Shenglong berkata di sini, menghela nafas, aku tidak tahu bagaimana 7 pahlawan dan 4 binatang besar menyerang Scotch. Xiaoyu tertegun dan berkata, para senior disegel ketika 7 pahlawan dan 4 binatang besar menyerang Scotch. Naga suci kristal mengangguk. Apa yang terjadi? Ketujuh pahlawan telah jatuh, dan 4 binatang besar sejak itu menjadi musuh. Xiaoyu menghela nafas, gagal. Pertempuran tahun itu dapat digambarkan sebagai kekalahan keduanya. 7 pahlawan dimusnahkan, dan 4 binatang buas besar menjadi musuh. Scotch telah terperangkap selama lebih dari 10.000 tahun. Baru-baru ini Patriark Perkins menjadi kaisar perang semu dan dilahirkan kembali. Setiap kali saya memikirkannya, Xiaoyu penuh dengan emosi. Gagal, suara Crystal Shenglong mengungkapkan rasa kesepian dan kepahitan. Pada saat itu, klan perampok hati pertama kali mengambil tindakan terhadap klan naga kita, dan kemudian dengan sengaja mematahkan ancaman Scotch, menyebabkan para penjaga daratan menyerang. Ternyata itu gagal, hei. Petik 2. Xiaoyu berkata tiba-tiba, ini semua adalah rencana dari suku perampok hati. Crystal Saint Dragon berkata, ya, selain pikiran mereka, siapa lagi yang bisa melakukannya? Belum lagi perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar kuno adalah bahwa suku naga kita dan penjaga daratan bersama-sama menjaga benua Chiao. Selama periode ini, situasi daratan naik turun, tetapi ras manusia selalu mendominasi, dan 10.000 tahun yang lalu, ras naga kita telah menghilang satu demi satu. Saya tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi. Saya diserang oleh para penguasa binatang Astris Swanjia dan perampokan hati dan disegel. Sekarang setelah 10.000 tahun, saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Petik 2. Saya tidak berpikir naga akan dihancurkan. Leluhur para pendahulu sebagian besar disegel, atau seperti para pendahulu, atau seperti 4 binatang besar. Bagaimanapun,
kekuatan bertarung naga Anda tidak terkalahkan, bahkan di masa kejayaan para malaikat. Itu tidak dapat dilakukan, apalagi berapa kali telah habis sebelum berevolusi menjadi suku perampok hati. Xiaoyu menghibur. Ini juga merupakan ide Xiaoyu yang sebenarnya. Naga memang terlalu kuat. Poin lainnya adalah ramalan Nebula. Dia mengatakan bahwa setelah 2 tahun, akan ada banyak naga yang lahir dalam kekacauan naga, tidak seperti sekarang. Para pendahulu, setelah suku malaikat berevolusi menjadi suku perampok hati, dapatkah atribut mereka berubah? Xiaoyu bertanya. Tidak, Kristal Senglong menjawab, itu masih merupakan atribut cahaya, tetapi lebih murni. Dapat dikatakan bahwa tidak ada jejak ketidakmurnian, itu adalah atribut cahaya paling murni, musuh bebuyutan semua kekuatan gelap. Xiaoyu tertawa, jika demikian, maka perampok hati dan Scourge adalah musuh yang mematikan. Ziyan tertawa, mereka adalah musuh alami. Bagi kami, tujuan Scourge dan Heartbreaker adalah sama. Meskipun mereka pada akhirnya akan bertabrakan, saya khawatir mereka tidak akan segera ditemui. Kata Kristal Senglong. Dia tersenyum tipis. Xiaoyu berkata, para pendahulu belum tahu. Scourge telah bergabung dengan keluarga Zheng. Selain itu, monumen suci Scourge telah dihancurkan. Di masa depan, itu hanya bisa menjadi pengikut keluarga Zheng. Jangan pernah bermimpi naik ke klan lagi. Di atas kepalanya, Kristal Senglong berkata tiba-tiba, bekerja sama dengan keluarga Zheng. Lalu, tunggu, apa yang kamu katakan? Monumen suci Scourge dihancurkan. Kamu mengatakan bahwa 7 pahlawan gagal. Xing Haoyu dan Qin Yuyi tersenyum melihat ekspresi terkejut Kristal Senglong. Qin Yuyi menceritakan kisah itu lagi. Crystal Saint Dragon menatap Xiaoyu dengan tidak percaya, dan akhirnya menatap Xiaoyu dengan tatapan datar, tampaknya terkejut dengan 7 pahlawan baru Xiaoyu. Lalu bagaimana kamu bisa lolos? Crystal Senglong bertanya. Qin Yuyi tertawa dan berkata, dia berlari ke keluarga Zhu, memotivasi akar keluarga Zhu, sehingga keluarga Zhu dan 14 tuan dari suku Scourge semuanya mati bersama. Nah, disitulah mereka bertemu Nebula. Mata Kristal Senglong beralih ke Xiaoyu yang benar-benar berubah. Hancurkan Scourge of Scourge, benar-benar putuskan landasan Scourge, bahkan dalam periode terkuatnya, itu tidak dapat dilakukan, Xiaoyu melakukannya. Tidak heran bahwa penguasa astral Nebula akan memilihmu, Crystal Saint Dragon bergumam pada dirinya sendiri. Menyebutkan ini, Xiaoyu memikirkan wanita misterius Maria di Tricolor Gatan, berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang Tricolor Gatan? Masalah ini selalu menjadi duri, tertancap di hati Xiaoyu, membuatnya sangat tidak nyaman. Crystal Holy Dragon menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Tricolor Sendan muncul 6 atau 7 tahun yang lalu. Ziyan mengingatkan bahwa dia pikir Xiaoyu telah melupakan apa yang dia katakan kepada Xiaoyu tentang Tricolor Sendan. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Sister Ziyan. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan saat itu? 6.000 tahun yang lalu, setelah orang itu meninggal, apakah Dewi 3 warna angin, cahaya, dan api terbang keluar? Tetapi sekarang, tidak ada dewa sihir seperti itu. Seni bela diri memiliki atribut api, cahaya, dan emas. Zheng Batian memiliki atribut angin, kegelapan, dan air, dan saya memiliki milik saya, tanah, dan kayu. Obat mujarab 3 warna berbeda. Petik 2. Ziyan mengangkat alisnya dan berkata, saya juga menemukan masalah ini, tetapi setelah saya kembali ke keluarga saya memeriksa informasi tentang Tricolor Sendan lagi. Tricolor Sendan yang muncul 6.000 tahun yang lalu memang angin, cahaya, dan api. Petik 2. Jadi, saya ragu. Xiaoyu mengerang. Ziyan menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah memilah petunjuk, Xiaoyu berkata, pria itu meninggal 6.000 tahun yang lalu setelah pertempuran. Dewi 3 warna angin, api, dan cahaya yang baru saja terbang saat itu. Melihat Ziyan setelah menganggukkan kepalanya, dia melanjutkan, ini masalahnya. Kenapa kamu mati jika kamu mendapatkan penari dewa 3 warna? Aku menduga bahwa penari dewa 3 warna muncul sejak lama, dan penari dewa 3 warna itu mungkin adalah produk inferior yang tersisa. Perannya adalah untuk menyebarkan, mendapatkan dewa 3 warna dan dapat menjadi kaisar perang. Jika demikian, maka kamu mengatakan bahwa obat mujarab 3 warna ini adalah konspirasi. Kata Ziyan, itu mungkin.
Xiao Yu menjawab dengan pasti, sehingga Xian dan yang lainnya tidak khawatir. Tentu saja, ini hanya tebakan dariku. Ngomong-ngomong, apa pernyataan keluargamu tentang Tricolor Sendan? Xian berkata, poin utamanya adalah bahwa setelah kaisar pertempuran tercapai, ia diharapkan menjadi dewa, dewa sejati, bersama langit dan bumi, bersama matahari dan bulan, dan menjadi abadi. Xiao Yu melambaikan tangannya dan sama sekali tidak mempercayainya. Menjadi dewa, tidak heran mudah untuk tidak melihatnya. Meminta untuk menjadi dewa, itu adalah keberadaan abadi, menjadi keberadaan tertinggi, siapa yang tidak memiliki godaan. Dengan demikian memengaruhi kultivasi, tetapi Xiao Yu sama sekali tidak mempercayainya. Hanya setelah naga suci kristal mendengar kata, Sen, ada warna aneh yang sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menolak. Aku tidak percaya, Qin Yuyi menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak percaya, tetapi itu tercatat dalam keluarga. Ziyan tertawa. Dia lebih khawatir tentang kecurigaan Xiao Yu terhadap Tricolor Sendan. Dia khawatir tentang kecelakaan Xiao Yu karena Tricolor Sendan. Apalagi yang dipercayai dewa. Petik 2. Xiao Yu berkata, itu saja. Dia menoleh ke Kristal Senglong. Ya, Baihu memintaku untuk bertanya kepada seorang wanita bernama Maria, apakah para senior tahu. Mereka tidak dapat khawatir dan terpengaruh, dan bahkan jika orang lain mengetahuinya, tidak ada yang dapat mereka lakukan, dan Xiao Yu ingin menyembunyikannya dan meminta alasan kepada Maria. Maria, ulang Crystal Dragon. Xiao Yu mengangguk. Crystal Senglong mengingat, aku benar-benar ingin mendengar nama ini dari suatu tempat, tetapi aku tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Maria, Maria. Bukankah itu nama yang sama? Tanya Qin Yuyi. Crystal Holy Dragon berkata, sulit untuk mengatakannya. Tetapi hati Xiao Yu dipenuhi dengan gelombang besar, dan Crystal Saint Dragon bahkan pernah mendengar nama itu. Bukankah itu berarti bahwa wanita misterius Maria di Tricolor God ada 10.000 tahun yang lalu? Dengan kata lain, kesimpulannya sebelumnya kemungkinan besar benar, Dewi Penari Tiga Warna yang muncul 6.000 tahun lalu itu palsu, dan tujuannya adalah agar Dewi Penari Tiga Warna itu menjadi legenda. Siapakah identitas wanita ini? Setelah memikirkannya cukup lama, Crystal Holy Dragon tidak mengingatnya dan harus menyerah. Xiao Yu juga berencana untuk membiarkan Nebula menggunakan kemampuan Master Astrologi untuk meramal. Alhasil, jawaban Nebula adalah bahwa ia memiliki kemampuan terbatas untuk meramal masa depan dan tidak dapat melihat kembali masa lalu. Bahkan jika ia meramal masa depan, itu hanya dapat terjadi 1,5 tahun lagi. Senglong, kapan kekuatanmu akan pulih sepenuhnya? Qin Yuyi bertanya dengan khawatir. Crystal Holy Dragon berkata, asal-usulku telah dipecah ke dalam tubuh binatang Xuanjia Asteris, dan itu harus disegel. Jika kau ingin pulih, kau harus mengambil kembali asal-usul kekuatan. Ah, di mana binatang Xuanjia Asteris itu? Apakah ia akan mati? Apakah ia akan menjadi lebih kuat? Qin Yuyi berkata dengan cemas. Sumber kekuatanku dapat merasakan segalanya tentangnya. Pada saat itu, ia kuat, melarikan diri ke sebuah pulau, menyegel dirinya sendiri, memulihkan kekuatannya, dan sekarang aku belum mengangkat segelku padanya. Jalan Crystal Holy Dragon, bagus sekali. Tolong beritahu aku di mana pulau itu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Qin Yuyi sangat gembira. Crystal Holy Dragon hanya menceritakan penampakan pulau itu. Setelah mendengarkannya, Ziyan berkata dengan suara tercengang, seberapa miripnya dengan Pulau Sa. Itu Pulau Suci. Jawaban Nebula sangat lugas. Ketika aku keluar, aku melewati Pulau Suci dan melihat penampakan Pulau Suci. Qin Yuyi berkata dengan gembira, ayo pergi ke Pulau Saga. Ziyan mengerang, iblis kecil, jangan terlalu senang. Pulau Suci bukanlah tempat biasa. Itu adalah tempat yang hanya satu tingkat lebih buruk dari Pulau Suci Awan dan Awan. Kekuatannya sama dengan Kepulauan Seribu dan dapat diambil alih di darat. Artinya, setelah keberadaan keluarga Liu, bahkan jika keluarga Liu dan Pulau Suci bertempur hebat di perairan, keluarga Liu mungkin akan kalah. Qin Yue meringkuk dan berkata, sangat kuat. Kemudian dia mengangkat payudara kecilnya, ada apa, aku tidak takut. Siapa yang berani menghalangi naga suci untuk pulih, wanita cantik ini akan membunuh siapapun. Masalah besar, biarkan mereka semua orang di pulau itu merasakannya luar biasa. Sejak memutuskan untuk pergi ke Pulau Suci, Xiao Yu dan yang lainnya telah memilih untuk tetap bersikap rendah hati.
Bagaimanapun, Pulau Suci tidak sebanding dengan pasukan biasa. Baik naga suci kristal dan binatang naga roh termasuk dalam lencana pemanggilan. Xiao Yu, Ziyan, Qin Yuyi dan Nebula berhasil menaiki kapal yang menuju ke Pulau Sala 2 hari yang lalu. Saat ini Xiao Yu dan Ziyan berada di buritan. Adapun Qin Yuyi, dia sedang tertidur. Hobi terbesar iblis kecil ini adalah mengerjai, diikuti dengan tidur. Sekarang ada kesempatan. Tentu saja, itu adalah tidur yang indah. Nebula adalah anak berusia 6 tahun yang lebih cerdas daripada orang dewasa karena identitas khususnya. Untuk mencegah orang teridentifikasi, oleh karena itu, dia biasanya tinggal di kamar. Dia terus-menerus memprediksi dirinya sendiri, dan butuh waktu untuk memulihkan konsumsinya. Konsumsi ini tidak dapat dipahami oleh orang luar. Akibatnya, hanya Xiao Yu dan Ziyan yang menikmati pemandangan laut di luar. Pada saat ini, matahari terbit. Matahari merah muncul dari garis permukaan laut timur yang jauh, memantulkan lautan, membentuk pemandangan laut dan langit yang indah. Sangat indah, gumam Ziyan pada dirinya sendiri. Xiao Yu memeluknya dengan lembut, merasakan keindahan Huaizong Beauty yang telah ditambang olehnya, lebih menyentuh, dan tidak bisa menahan rasa panasnya. Keindahan ini milikku. Xiao Yu memiliki keinginan untuk mengumumkannya kepada semua orang di dunia. Untuk sementara waktu, Ziyan berada jauh di atasnya, dan itu adalah keberadaan yang paling suci di seluruh kota Langya. Memikirkan masa lalu, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk memeluk Ziyan dengan penuh emosi, berkata, kadang-kadang, Ziyan hanyalah dewi di hatiku, tetapi sekarang dia ada di pelukanku. Kamu, mata Ziyan Mei bersinar dengan kegembiraan, dan dia mengangguk dahi Xiao Yu dengan lembut, bersandar di lengannya, dengan lembut, ada begitu banyak wanita cantik di sekitar, sekarang aku menyesal mengikutimu, jika aku merasa lebih baik darimu, aku akan. Tidak ada yang memperhatikan ketika dia melihatnya. Xiao Yu diam-diam mengulurkan tangan dan mencengkeram dada penuh Ziyan. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Ziyan Qiao tiba-tiba memerah, dan dia tampak gugup. Setelah tidak ada yang yakin, dia memberinya tatapan putih. Mesum kecil, kamu semakin berani. Hei, aku hanya merasa itu tampak sedikit lebih besar. Xiao Yu menatap tempat yang menjulang tinggi itu. Kalau begitu aku verifikasi, usiamu tidak besar. Ziyan mengulurkan tangannya dan menarik tangan di antara kedua kaki Xiao Yu. Dia memutar tubuhnya dan melepaskan diri dari lengannya. Wajahnya cantik dan matanya bahkan lebih cantik. Ada gelombang cahaya seperti air yang berkedip-kedip, menatap area Xiao Yu yang berubah. Xiao Yu, yang sudah lama tidak mencicipi daging itu, menjadi marah. Terdengar suara langkah kaki di telingaku. Itu adalah beberapa orang di atas kapal. Xiao Yu dengan cepat membungkuk dan berbaring di pagar untuk membuat ekspresi acuh tak acuh, tetapi itu sebenarnya menutupi keadaan yang buruk. Tertawa cekikikan, Ziyan tertawa lebih dari sekadar tertawa. Tubuh Jiao yang indah dan timbul membentuk dampak yang kuat, dan bahkan Xiao Yu pun terstimulasi. Oh. Akibatnya, dua suara tumpul datang dari belakangnya. Xiao Yu menoleh ke belakang, tetapi kedua pelaut itu tertarik oleh Ziyan, tetapi kedua kepala saling bertabrakan dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Xiao Yu melesat seperti kilat, dan tiba-tiba memeluk Ziyan, dan kemudian muncul seperti listrik, menghilang tiba-tiba. Di salah satu ruangan kabin, pintunya tertutup rapat. Dua sosok jatuh di tempat tidur. Hei, Ziyan, beritahu kamu konsekuensi karena berani menantangku sekarang. Xiao Yu bersandar di dada Ziyan dengan ekspresi cemas. Ziyan dengan sengaja mengangkat dadanya, sepotong batu giok penuh dengan pegas, berkata, siapa yang takut pada siapa? Sebuah kalimat tampaknya seperti asteris terkuat. Pertarungan sengit tak terelakkan. Sejak saat itu, setiap inci waktu dipenuhi dengan gairah mereka. Gelombang karnaval dan kebahagiaan pria dan wanita memengaruhi Ziyan, dan dia dengan gila memanggil nama pria yang membuatnya ceroboh, tetapi dicintai sampai mati, memegang erat tubuh prianya yang sempurna. Merasakan kekuatan ledakan Xiao Yu dan lari cepat yang tampaknya tak berujung, dia mendaki puncak hasrat spiritual lagi dan lagi. Ketika semuanya berakhir, maskulinitas dan seks feminin saling terkait, dan mereka berbicara tentang cinta. Sangat indah. Ziyan memeluk tubuh pria itu dengan erat, berkata dengan melamun, dan kemudian membuka matanya, menawan dan berair, lebih cantik dari sebelumnya.
Ini tiba-tiba merangsang Xiao Yu untuk bangkit lagi asteris. Ziyan merasakan perubahan itu dan menahannya agar tidak bergerak lagi. Jiao Jiao berkata, kamu tidak boleh melakukannya lagi, atau kamu harus dibunuh. Apa yang bisa lebih menggerahkan dari itu? Xiao Yu segera memicu badai lagi. Dengan sisa rasa asteris, Ziyan tertidur. Dengan lembut membelai kulit Ziyan yang selembut satin, hati Xiao Yu pun bergejolak. Ia memeluk Ziyan dan merasakan cinta yang mendalam dari seks Ziyan yang membara, dan ia pun terbuai. Entah berapa lama, Xiao Yu pun duduk. Ziyan yang tertidur masih berbaring di pelukannya, senyum manis tersungging di sudut mulutnya, dan Xiao Yu pun mengeluarkan cincin luar angkasa Zeta. Larangan di atas pun telah lama rusak ketika ia mengeluarkan pembunuhan naga yang gila. Xiao Yu mengobrak-abriknya. Sebagai seorang master 10 tingkat, Zeta masih memiliki posisi yang cukup besar di antara orang-orang rawa barat. Ada banyak hal baik di cincin luar angkasanya, tetapi sulit untuk menemukan mata Xiao Yu. Bagaimanapun, hal-hal di tangan Xiao Yu bersifat kasual. Ambil satu, itu bisa disebut dewa. Melihat sekeliling, Xiao Yu akhirnya menemukan bahwa sebuah gulungan disembunyikan oleh koleksi Zeta, dan itu ditutupi dengan sesuatu, dan ada surat di sampingnya. Dia mengambil gulungan itu dan membukanya. Keterampilan bertarung tabu, matahari jahat Yao Tian. Xiao Yu hanya melirik sekilas, dan tidak bisa tidak mengagumi kekuatan keterampilan bertarung ini. Ini sebenarnya adalah harta karun dari gerbang kota yang digunakan oleh kekuatan yang kuat di laut ribuan tahun yang lalu. Beberapa kekuatan besar di perairan bersama-sama menghancurkannya. Matahari jahat Yao Tian secara alami hilang. Mengambil surat itu, Xiao Yu mendongak. Isinya tidak banyak. Itu sangat sederhana. Itu ditinggalkan oleh para buronan kuil matahari jahat, tetapi ada kalimat yang tersisa untuk takdir. Jadi sepertinya Zeta seharusnya secara tidak sengaja memperoleh sebelum dia berlatih. Dia dipenggal oleh Xiao Yu. Xiao Yao dapat digunakan sebagai harta gerbang kota kuil Sieri. Dapat dibayangkan bahwa teknik bertarung ini sangat kuat. Menurut perkiraan awal Xiao Yu, teknik bertarung ini tidak dapat dikalahkan oleh naga gila, tetapi sedikit lebih kuat dari naga pertempuran. Setelah mempelajari tentang matahari jahat, kamu tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan identitasmu. Xiao Yu tertawa. Di masa depan, dia akan menghadapi para master tingkat superstar itu, seperti pemecah naga non-pertempuran, pembunuh naga gila, tebasan pintu penuh, dan teknik pertempuran berlabel lainnya, yang tidak dapat dilawan, tetapi itu akan mengungkapkan identitasnya. Dengan hari yang jahat ini, kamu dapat bertarung dengan para master surga tanpa menggunakan keterampilan bertarung itu. Keterampilan bertarung seperti itu, Xiao Yu secara alami tidak akan melepaskannya. Dia berbaring di tempat tidur, dan mulai membaca dengan saksama kata demi kata. Isi gulungan keterampilan bertarung ini tidak banyak. Itu sekitar 5 atau 6 ribu kata, dan keterampilan bertarung yang telah dihubunginya dengan Xiao Yu adalah ratusan kata. Tetapi ribuan kata berbeda, konten matahari jahat Yao Tian sangat rinci. Setelah membacanya, Xiao Yu juga merasakan banyak emosi. Xiao Yao terlihat seperti keterampilan bertarung, tetapi mengandung esensi dari semua teknik bertarung istana matahari jahat. Tidak mengherankan bahwa itu bisa lebih kuat dari naga pertempuran. Latihan teknik bertarung ini sepenuhnya didasarkan pada semacam realisasi. Keberhasilan tidak dapat dicapai melalui penebusan dosa. Ini juga merupakan alasan utama mengapa hanya sedikit orang di setiap generasi Sieridian yang mampu berlatih dengan sukses. Pemahamannya tidak tinggi dan sulit untuk dikuasai. Xiao Yu dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk memahami keterampilan bertarung tidak sebanding dengan Ye Chaofeng dan Li Chaofeng, tetapi juga cukup menakutkan. Balongkuan telah mempelajari 5 jenis keterampilan bertarung, dan yang satu lebih kuat dari yang lain, dan secara alami memahami keterampilan bertarung memiliki banyak kepercayaan diri. Melihat Ziyan yang sudah tertidur dalam pelukannya, dia mencium dahinya dengan lembut, dan Xiao Yu mulai mendalami keterampilan bertarung yang cerah dan jahat ini.